Udara dipenuhi ketegangan pada pagi musim semi itu saat Jack Williams berdiri tegak dengan jaket kulit usangnya. Matanya menyipit penuh penghinaan. Di hadapannya, Max, seekor gembala Jerman yang kuat, mempertahankan posisinya, otot-ototnya menegang di bawah rompi dinasnya. Di antara mereka tergeletak kursi kafe yang terbalik, bukti dari gerakan agresif pertama Jack. Apa yang tidak Jack ketahui saat dia menatap anjing pelayan itu adalah bahwa dia tidak menghadapi anjing penuntun biasa. Di balik mata coklat yang penuh perhatian itu tersimpan pelatihan K9 polisi selama bertahun-tahun dan naluri perlindungan yang tak terpatahkan. "Minggir dari jalanku, anjing," gerutu Jack, kakinya sudah siap untuk menendang lagi. Emily Johnson yang berusia 5 tahun memegangi tali Max. Matanya yang buta melebar karena ketakutan, tubuh kecilnya gemetar. Geraman rendah Max semakin dalam, bukan ancaman tetapi janji. Sepatu Jack terayun ke depan dan dalam sekejap itu semuanya berubah. Max bergerak dengan presisi bedah, manuver defensif terukur yang membuat pengendara motor itu jatuh ke belakang menabrak teman-temannya yang terkejut. Kafe itu menjadi sunyi. Kesalahan pertama Jack adalah menendang anjing penuntun Emily. Yang kedua adalah tidak mengetahui siapa Max sebenarnya. Dunia Emily Johnson menjadi gelap tepat setelah ulang tahunnya yang keempat. Kecelakaan mobil dahsyat yang merenggut kedua orang tuanya juga merampas penglihatannya, hanya menyisakan bayangan samar sesekali selama momen stres ekstrim. Selama setahun terakhir, malam-malamnya dihantui oleh mimpi buruk yang berulang, ban yang berdecit, kaca yang pecah, dan wajah seorang pria yang diterangi sebentar oleh lampu depan sebelum benturan. Dr. Thompson menyebut ini kenangan trauma, tetapi bagi Emily itu adalah monster yang datang dalam kegelapan. Meskipun usianya masih muda, Emily membawa dirinya dengan martabat yang tenang, jari-jari kecilnya terus-menerus menjelajahi dunia yang tidak bisa lagi dia lihat, membangun peta mental tentang realitas barunya. Rambutnya yang pirang madu, sering diikat dengan kuncir yang tidak rata yang bersikeras dia lakukan sendiri, membingkai wajah yang jarang tersenyum kecuali saat Max ada di dekatnya. Margaret Johnson tidak menyangka akan membesarkan seorang anak di usia 68 tahun, apalagi seorang cucu perempuan buta yang mengalami trauma akibat kehilangan. Radang sendi di tangannya membuat tugas-tugas sederhana seperti mengikat tali sepatu menjadi tantangan sehari-hari. Namun dia menghadapi setiap pagi dengan presisi militer. Kebiasaan dari 30 tahunnya di pasukan operasi khusus yang tidak bisa dihapus oleh masa pensiun. Hanya sedikit orang di kota kecil Oak yang tahu bahwa wanita bungkuk yang dengan hati-hati membimbing Emily di jalan utama pernah memimpin misi ekstraksi di zona perang, atau bahwa botol resep yang berjejer di meja dapurnya sebanyak untuk cedera terkait pertempuran seperti untuk usia. Tabungan Margaret yang dimaksudkan untuk masa pensiun yang sederhana, sekarang menipis karena kebutuhan medis Emily dan hipotek mereka. Namun, suaranya tidak pernah mengkhianati kekhawatiran ketika dia berbicara kepada Emily, menyimpan air matanya untuk privasi kamar mandinya, di mana cucunya tidak bisa mendengar. Max datang kepada mereka melalui program anjing pelayan untuk veteran cacat, awalnya dimaksudkan untuk Margaret, sebelum semua orang menyadari kebutuhan Emily yang lebih besar. Resume mengesankan gembala Jerman itu termasuk 6 tahun dengan unit K9 Departemen Kepolisian Oak, yang berspesialisasi dalam deteksi narkotika dan penangkapan tersangka. Pensiunnya setelah penggerbekan gudang membuatnya pincang yang hampir tidak terlihat dan kaki belakangnya hanya terlihat oleh mereka yang tahu harus melihat. Apa yang membuat Max luar biasa bukan hanya latar belakang polisinya tetapi pemahamannya yang intuitif tentang kebutuhan Emily. Dia akan menempel padanya selama mimpi buruk sebelum rengekan pertama lolos dari bibirnya, membimbingnya dengan sempurna melalui ruang ramai dan memposisikan dirinya di antara dia dan ancaman yang dirasakan tanpa perintah. Ikatan antara anak dan gembala itu melampaui hubungan hewan pelayan tradisional. Itu adalah kemitraan yang ditempa dalam trauma bersama dan saling menyembuhkan. Sinar matahari pagi tumpah di teras kafe Helen Cooper, melukis persegi panjang emas di dek kayu tempat pelanggan tetap berkumpul untuk ritual kopi dan percakapan harian mereka. Bagi Emily dan Margaret Johnson, sarapan pukul 8.30 di Cooper S telah menjadi jangkar dalam rutinitas mereka yang terstruktur dengan hati-hati, salah satu dari sedikit perjalanan di mana Emily merasa percaya diri bernavigasi dengan bimbingan Max. Selasa ini sangat istimewa karena Dr. Sarah Thompson akan bergabung dengan mereka untuk membahas kemajuan Emily. "Selamat pagi, Nyonya Cooper," panggil Emily, mengenali langkah kaki pemilik kafe itu. Bahkan sebelum wanita itu berbicara, pendengarannya yang tajam telah berkembang luar biasa dalam setahun sejak kehilangan penglihatannya. "Itu pelanggan favoritku," jawab Helen dengan lembut menyentuh bahu Emily. "Meja biasa sudah siap dan aku punya muffin blueberry segar yang masih hangat." Max membimbing Emily dengan ahli di antara meja-meja, tubuhnya memberikan tekanan lembut pada kakinya saat mereka perlu berbelok. Margaret mengikuti selangkah di belakang, mengangguk menyapa wajah-wajah yang familiar.
Komunitas telah merangkul mereka dan sudut oak ini telah menjadi tempat perlindungan normalitas. Dr. Thompson sudah menunggu mereka, buku catatannya terbuka di samping kopi yang tidak tersentuh. "Selamat pagi, Emily." "Halo, Margaret," katanya, suaranya membawa profesionalisme hangat yang telah membantu Emily membuat kemajuan selama sesi 2 kali seminggunya. "Dan bagaimana pahlawan kita hari ini?" Dia membungkuk untuk menyapa Max yang mengakuinya dengan menahan diri yang bermartabat, tidak pernah melanggar postur penuh perhatiannya di samping Emily. Max mengalami malam yang sibuk, jelas Margaret, membantu Emily duduk di kursinya, 2 mimpi buruk sebelum tengah malam dia ada di sana untuk keduanya. Dr. Thompson mengangguk, membuat catatan. Namun, frekuensinya menurun. "Oh, bulan lalu kita rata-rata 3 mimpi buruk setiap malam." Dia mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada Emily. "Apakah kamu ingat tentang apa itu?" Jari-jari Emily menemukan telinga Max, mengambil kenyamanan dari bulu lembut. Mobil, selalu mobil, dan pria dengan mata marah. Percakapan mereka berlangsung dengan ritme terapeutik, diselingi dengan kedatangan sarapan dan kebisingan latar belakang kafe yang menenangkan. Margaret sedang menjelaskan latihan memori yang telah mereka praktikkan di rumah ketika suasana damai hancur di bawah pendekatan gemuruh mesin sepeda motor. 3 sepeda berhenti tepat di depan teras kafe, knalpotnya yang sengaja keras memicu alarm mobil di jalan. Pengendara utama mematikan mesinnya dengan gerakan dramatis, melepas kacamata hitam berlensa cermin untuk memperlihatkan mata biru dingin. Memindai teras yang ramai, Jack Williams berdiri lebih dari 1,8 meter, kerangka berototnya ditonjolkan oleh rompi kulit yang dihiasi dengan lencana road repair. 2 pria yang mengapitnya, lebih pendek tetapi sama-sama mengintimidasi, mencerminkan postur latihannya. "Yah, bukankah ini aneh?" umum Jack kepada siapapun secara khusus. Suaranya membawa pesona buatan dari pemangsa yang menilai mangsa. "Seluruh kota mengadakan pesta teh?" Margaret secara naluriah bergeser lebih dekat ke Emily, sementara tangan Dr. Thompson bergerak melindungi anak itu. Max, bagaimanapun, menjadi kaku. Perhatiannya tertuju pada Jack dengan intensitas yang tampaknya melampaui kesadaran anjing normal. Survei santai Jack di teras tersendat ketika tatapannya bertemu dengan Max. Sekejap kebingungan berkilauan di wajahnya, dengan cepat digantikan oleh pengakuan yang tercengang. "Wah, sial," gumamnya, mengambil langkah mundur tanpa sadar sebelum menangkap dirinya sendiri. Teman-temannya bertukar pandang, tidak terbiasa melihat pemimpin mereka mundur. Kafe itu menjadi sunyi. Percakapan terhenti dalam ketegangan yang tiba-tiba. Helen Cooper muncul dari dalam, menyekat tangannya di celemeknya, ekspresinya mengeras saat melihat pengendara motor. "Bisakah saya membantu Anda, tuan-tuan?" Dia mengajukan pertanyaan yang membawa subteks yang jelas, "Nyatakan urusan Anda atau pergi." Jack mengabaikannya, fokusnya menyempit pada Max dan, sebagai perpanjangan, Emily dan Margaret. Dengan kelambatan yang disengaja, dia mendekati meja mereka, berhenti tepat di luar apa yang bisa dianggap sebagai jarak yang sopan. "Itu anjing yang hebat yang kau punya di sana," katanya, nadanya membawa arus bawah yang membuat naluri militer Margaret berkobar untuk diperhatikan. "Melatihnya sendiri, Nenek?" "Ejek Jack. Dia hewan pelayan bersertifikat," sela Dr. Thompson dengan halus. "Mungkin Anda bisa melanjutkan percakapan Anda di tempat lain. Kami sedang dalam sesi." Senyum Jack tidak mencapai matanya, tidak terburu-buru, "Dok." Hanya mengagumi anjing itu. Dia mengambil langkah lebih dekat, menyebabkan Max bergeser, secara halus, memposisikan lebih banyak tubuhnya di antara Emily dan ancaman yang dirasakan. Emily, merasakan perubahan suasana, memegangi tali Max lebih erat. "Apa yang terjadi, Nenek?" bisiknya, suaranya kecil tapi mantap. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sayang," Margaret meyakinkannya, meskipun tubuhnya sendiri secara naluriah mengadopsi posisi yang akan memungkinkannya untuk bergerak cepat jika diperlukan. Jack mempelajari Max dengan intensitas yang meresahkan. "Kau tahu, aku pernah melihat anjing ini sebelumnya." Dia punya tatapan. Tangannya bergerak ke arah kepala Max dalam apa yang tampak sebagai gerakan ramah, tetapi sesuatu dalam gerakan itu terasa mengancam. Max tidak menggeram atau menggonggong. Pelatihannya terlalu menyeluruh untuk reaksi berlebihan seperti itu. Tetapi sedikit menaikkan bulunya adalah peringatan yang cukup bagi Margaret. "Tolong jangan sentuh anjing pelayan itu," katanya dengan tegas. "Itu mengganggu pekerjaannya." Jack menarik tangannya dengan kesopanan yang berlebihan, tetapi matanya telah mengeras. Tidak ada pelanggaran, hanya bersikap ramah. Dia berbicara langsung kepada Emily, "Hei, nak,
Apakah anjing itu melakukan trik atau dia semua bisnis? Sebelum Margaret dapat campur tangan, Emily menjawab dengan kejelasan yang tak terduga, Max membantuku melihat. Dia sedang bekerja sekarang. Bekerja, ya? Jack tertawa, suaranya tajam dan tanpa humor. Ya, aku yakin dia begitu. Dia menoleh ke teman-temannya. Hei, Rick, apakah anjing ini terlihat familiar bagimu? Yang lebih pendek dari dua temannya mengangkat bahu dengan tidak nyaman. Jelas kurang tertarik pada konfrontasi daripada Jack. Beberapa pelanggan mulai merekam interaksi tersebut di telepon mereka. Merasakan potensi masalah, perhatian Jack kembali ke Max, ekspresinya menggelap. Aku tidak pernah melupakan wajah, bahkan wajah anjing, terutama yang membuatku menghabiskan 18 bulan di Upstate. Potongan-potongan itu masuk ke tempatnya untuk Margaret. Jack pasti telah ditangkap dalam operasi yang melibatkan Max selama dinas polisi anjing itu. Tangannya bergerak ke arah tasnya tempat teleponnya menunggu. Kita pergi, dia mengumumkan, berdiri dan memberi isyarat kepada Dr. Thompson untuk membantu Emily. Emily, waktunya pergi. Jack melangkah ke samping, sebagian menghalangi jalan mereka. Apa terburu-buru? Kita baru saja berkenalan. Sepatunya menyenggol salah satu kursi kafe ke arah Max. Anjingmu tampak tegang. Tidak terlalu ramah untuk hewan pelayanan publik, bukan? Beberapa pelanggan berdiri sekarang, gerakan mereka hati-hati tetapi terarah. Seorang pria tua di meja sebelah berdeham, "Nak, saya pikir wanita-wanita itu ingin pergi." Tanggapan Jack adalah menendang kursi lebih keras, mengirimkannya meluncur langsung ke arah Max yang menghindar dengan mudah, sambil mempertahankan posisi pelindungnya di samping Emily. Pelatihan gembala itu terbukti dalam disiplinnya yang sempurna, tetapi fokusnya pada Jack tidak pernah goyah. Lihat itu, Jack memanggil dengan keras, anjing yang agresif, tidak menyentuh apapun. Dia berpura-pura khawatir, bermain untuk penonton ponsel yang merekam. Haruskah hewan berbahaya berada di sekitar anak-anak? Seseorang harus memanggil kontrol hewan. Emily, kewalahan oleh konfrontasi yang tidak bisa dia lihat tetapi pasti bisa dia rasakan, mulai gemetar. Max menekan lebih dekat padanya, bahasa tubuhnya mengomunikasikan keyakinan, sambil menjaga kewaspadaan terhadap Jack. Helen Cooper telah mencapai telepon di belakang konter. Cukup, dia menyatakan. Saya telah memanggil petugas Davis. Entah pesan sesuatu atau tinggalkan properti saya. Pada penyebutan Davis, yang Margaret tahu pernah menjadi pawang Max di kepolisian, ekspresi Jack berkedip dengan sesuatu seperti kekhawatiran, sebelum kembali ke arogansi yang dipraktikkan. Tidak perlu menjadi resmi, katanya, mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah palsu, hanya bercakap-cakap. Tatapannya terkunci dengan Margaret, janji diam-diam tentang urusan yang belum selesai berlalu di antara mereka. Kita akan bertemu di lain waktu. Saat Jack dan teman-temannya menaiki sepeda motor mereka, pandangan terakhir pengendara utama pada Max membawa kedengkian yang tak salah lagi. Mesin-mesin itu meraung, menenggelamkan desahan lega kolektif dari pelanggan kafe. Tetapi semua orang yang hadir mengerti bahwa konfrontasi ini hanya ditunda, bukan disimpulkan. Tangan Dr. Thompson meremas bahu Margaret saat mereka menyaksikan pengendara motor menghilang di jalan utama. Itu tidak acak, katanya pelan. Tidak, Margaret setuju, sudah menghitung langkah mereka selanjutnya. Tidak. Dia menunduk ke arah Max, yang perhatiannya tetap tertuju pada arah sepeda motor itu pergi. Dan dia belum selesai. Ketegangan di kafe Cooper tetap ada lama setelah sepeda motor Jack menghilang dari jangkauan pendengaran. Dr. Thompson dan Margaret bertukar pandang khawatir di atas kepala Emily sementara pelanggan kafe bergumam di antara mereka sendiri. Ponsel mereka masih tergenggam di tangan yang telah merekam konfrontasi tersebut. Max tetap sangat waspada. Posturnya mengomunikasikan kesiapan yang Margaret kenali dari hari-hari militernya. Gembala itu dalam mode perlindungan, bukan mode penuntun. Mungkin kita harus melanjutkan sesi kita di lain waktu, Dr. Thompson menyarankan, mengumpulkan catatannya dengan tenang yang disengaja. Emily, bagaimana perasaanmu? Jari-jari kecil Emily memilin-milin tali Max. Dia marah pada Max. Mengapa dia marah pada Max? Persepsinya, tidak terhalang oleh gangguan visual, telah memotong langsung ke jantung pertemuan itu. Margaret memilih kata-katanya dengan hati-hati. Terkadang orang tidak mengerti anjing pelayan. Sayang, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Tidak, Emily bersikeras dengan ketegasan yang unik untuk anak-anak. Dia mengenal Max. Dia berkata,
Max membuatnya menghabiskan waktu di suatu tempat. Apa artinya itu? Sebelum Margaret dapat membingkai respons yang sesuai usia, gemuruh sepeda motor yang kembali membungkam kafe. Jack dan teman-temannya berputar kembali, berhenti tepat di depan teras daripada pergi seperti yang mereka tampaknya lakukan. Taktik intimidasi yang disengaja meningkatkan penilaian ancaman Margaret secara signifikan. Dr. Thompson, tolong bawa Emily masuk, kata Margaret pelan, nadanya tidak memungkinkan argumen. Hubungi Michael Davis secara langsung, bukan dikirim. Saat Dr. Thompson membimbing Emily menuju pintu kafe, Max bergerak untuk mengikuti pelatihannya, memaksanya untuk tetap bersama Emily. Margaret membuat keputusan cepat, memberi Max sinyal tangan untuk melanjutkan dengan Emily. Gembala itu menurut, meskipun keengganannya terbukti dalam pandangan ke belakang yang dia berikan kepada Jack. Jack turun dari sepedanya dengan kelambatan teatrikal, matanya melacak Emily dan Max saat mereka menghilang di dalam. Melarikan diri tidak terlihat bagus, dia memanggil mereka. Itu membuat anjing itu tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Margaret memposisikan dirinya di antara Jack dan pintu masuk kafe. Tuan Williams, saya percaya kita telah menetapkan bahwa Anda memiliki sejarah dengan anjing pelayan cucu perempuan saya. Karena Anda jelas mengenali Max dari dinas polisinya, Anda mengerti bahwa dia bukan hanya anjing biasa. Ekspresi Jack mengeras saat mengetahui bahwa Margaret tahu namanya. Jadi nenek mengerjakan pekerjaan rumahnya, mengesankan. Dia melangkah lebih dekat, menyerbu ruang pribadi Margaret dalam taktik intimidasi yang disengaja yang mungkin berhasil pada seseorang tanpa latar belakangnya. Biarkan aku terus terang denganmu. Anjing itu dan pawangnya menghancurkan hidupku sekali. Aku menghabiskan 18 bulan, karena peringatan positif palsu selama penghentian lalu lintas. Margaret mempertahankan kontak mata yang stabil, posturnya santai tetapi siap. Jika Anda memiliki keluhan dengan Departemen Kepolisian, ada saluran yang tepat. Cucu perempuan saya dan anjing penuntunnya bukan bagian dari persamaan itu. Di dalam kafe, Emily duduk di counter bersama Dr. Thompson. Max diposisikan dengan waspada di antara bangku Emily dan pintu. Kepala Emily sedikit miring, pendengarannya yang tajam terfokus pada konfrontasi di luar. Aku tidak suka suaranya, bisiknya kepada Dr. Thompson. Kedengarannya seperti mimpi mobil. Dr. Thompson menjaga suaranya tetap tenang, terlepas dari kekhawatirannya. Apa maksudmu, Emily? Pria yang kami dengar sebelum semuanya menjadi gelap? Dia terdengar marah seperti itu. Tangan kecil Emily meraih Max, menemukan kenyamanan dalam kehadirannya yang solid di luar. Konfrontasi meningkat saat Jack mengitari Margaret dengan niat predator, dan teman-temannya, menciptakan perimeter lepas yang secara efektif mengisolasinya dari potensi bantuan. Inilah yang akan terjadi, kata Jack, suaranya cukup rendah sehingga hanya Margaret yang bisa mendengar. Anjing itu akan mengalami kecelakaan, tidak ada yang terlalu jelas, tetapi hewan pelayan terluka sepanjang waktu. Tragis, sungguh. Pelatihan militer Margaret membuat katalog potensi respons, tetapi prioritasnya tetap meredakan eskalasi dengan kafe yang penuh dengan warga sipil. Mengancam hewan pelayan adalah pelanggaran federal. Menambahkan intimidasi saksi akan membuat hukumanmu sebelumnya terlihat seperti akhir pekan di penahanan. Tawa Jack tidak mengandung humor. Saksi perlu melihat sesuatu terjadi, wanita tua, dan polisi membutuhkan bukti. Tatapannya beralih ke jendela kafe tempat wajah-wajah mengawasi dengan khawatir. Saat ini semua orang baik ini melihat saya bercakap-cakap dengan warga senior, sangat beradab. Seolah untuk menunjukkan maksudnya, dia mengulurkan tangannya seolah menawarkan untuk menjabat tangan, gerakan yang jelas terlihat oleh para penonton. Ketika Margaret tidak membalas, dia mengangkat bahu secara teatrikal, bermain untuk audiens mereka. Di dalam, Emily menjadi kaku di bangkunya, tangannya menekan pelipisnya. Max, bisiknya mendesak, Max, aku harus pergi keluar. Dr. Thompson meletakkan tangan lembut di bahu Emily. Nenekmu meminta kita untuk menunggu di sini, Emily, dia akan menangani ini. Emily menggelengkan kepalanya dengan kekuatan yang mengejutkan. Tidak, kamu tidak mengerti. Aku melihatnya. Aku melihatnya sedikit. Intensitas pernyataannya mengejutkan Dr. Thompson, yang tahu bahwa catatan medis Emily menunjukkan kebutaan total. Di luar, Jack telah meningkat dari ancaman tersirat menjadi intimidasi yang lebih terbuka. Kau tahu, katanya dengan nada bicara, meskipun matanya tetap dingin, kecelakaan terjadi pada wanita tua juga. Jatuh, pembobolan, semua jenis peristiwa yang tidak menguntungkan. Ekspresi Margaret tidak berubah, tetapi sikapnya bergeser secara halus,
memusatkan berat badannya dalam persiapan untuk potensi konfrontasi fisik. Tuan Williams, percakapan ini sudah selesai. Tanggapan Jack adalah menjatuhkan kursi terdekat dengan sapuan sepatunya yang disengaja. Dentuman itu menarik perhatian dari dalam, termasuk Max, yang telinganya tegak ke depan mendengar suara itu. Jack menggunakan gangguan itu untuk memperpendek jarak antara dirinya dan Margaret, tangannya bergerak dengan kecepatan yang dipraktikkan ke arah lengannya. Pintu kafe terbuka dan Max meletus keluar dengan energi ledakan. Emily memegangi talinya, setengah langkah di belakang Dr. Thompson berteriak karena khawatir. Gembala itu tidak menggonggong atau menggeram, tetapi memposisikan dirinya di antara Margaret dan Jack dengan presisi yang berbicara tentang tahun-tahun pelatihan polisinya. Kejutan Jack pada kemunculan tiba-tiba anjing itu memberi jalan pada niat buruk. Itu dia mencemooh, anjing polisi terkenal. Dengan kedengkian yang terukur, dia mengayunkan sepatunya ke arah sisi Max. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi begitu cepat sehingga saksi kemudian memberikan catatan yang bertentangan. Max menghindari tendangan itu dengan kelincahan supernatural, mempertahankan posisi pelindungnya tanpa menyerang secara agresif. Jack, kehilangan keseimbangan karena targetnya yang meleset, tersandung ke depan. Max hanya menggeser berat badannya yang besar, menyebabkan Jack tersandung dan terjerembab dengan tidak hormat di teras kafe. Penghinaan mengubah ekspresi Jack dari ancaman yang diperhitungkan menjadi kemarahan mentah. Anjing itu menyerangku, teriaknya, bermain untuk ponsel yang merekam. Semua orang melihatnya. Tetapi penonton memang melihat semuanya dengan jelas. Helen Cooper melangkah maju dari ambang pintu. Bukan itu yang terjadi, dan Anda tahu itu. Saya memiliki kamera keamanan yang mencakup setiap inci teras ini. Dia menunjuk ke perangkat-perangkat tersembunyi yang dipasang di bawah atap yang lebar, dan saya yakin semua ponsel ini menangkap upaya tendangan Anda juga. Jack bergegas berdiri, fasad kontrolnya runtuh. Anjing itu berbahaya. Dia harus dimusnahkan. Emily, yang diam selama konfrontasi, tiba-tiba melangkah maju, matanya yang buta entah bagaimana menemukan Jack dengan akurasi yang mencemaskan. Aku melihatmu, katanya, suara anaknya terdengar jelas di seluruh teras yang sunyi. Baru saja ketika aku ketakutan aku melihat wajahmu sedikit. Kesederhanaan pernyataannya menciptakan jeda yang menakutkan dalam konfrontasi. Ekspresi Jack berkedip dengan sesuatu seperti ketakutan yang tulus sebelum pulih. Anak-anak mengada-ada, ejeknya, tetapi suaranya kurang meyakinkan. Margaret bergerak ke sisi Emily, meletakkan lengan pelindung di sekeliling bahu cucunya. Emily, apa maksudmu? Emily memalingkan wajahnya ke arah suara neneknya. Ketika aku benar-benar ketakutan, terkadang aku melihat bayangan dan bentuk untuk sesaat, seperti dalam mimpi burukku. Tangan kecilnya memegangi tali Max lebih erat. Suaranya sama dengan orang di mobil dan wajahnya terlihat seperti orang di mobil juga. Implikasi dari kata-kata Emily tampaknya mendaftar secara bersamaan di antara orang dewasa yang hadir. Dr. Thompson bergerak lebih dekat ke Emily. Sikap profesionalnya memberi jalan pada kekhawatiran protektif. Jack mundur ke arah sepeda motornya, memberi isyarat agar teman-temannya naik. Anak-anak bingung. Orang buta tidak tiba-tiba melihat sesuatu. Upayanya untuk mengabaikan jatuh datar terhadap intensitas terfokus dari tatapan tanpa melihat Emily yang melacak gerakannya. Margaret, Helen memanggil dari ambang pintu, Michael sedang dalam perjalanan. 2 menit lagi. Rahang Jack mengencang mendengar penyebutan petugas itu. Ini belum selesai, katanya, ancamannya tak salah lagi saat dia mengayunkan dirinya ke atas sepeda motornya, bukan dalam waktu yang lama. Tatapannya tertuju pada Max dengan kedengkian tertentu sebelum dia menghidupkan sepedanya. Mesin-mesin itu meraung, menenggelamkan percakapan lebih lanjut saat pengendara motor itu melaju pergi. Margaret berlutut di depan Emily, memeriksa wajah cucunya dengan urgensi yang baru ditemukan. Emily, ini sangat penting. Kau bilang kau melihat wajahnya sedikit, apa kau yakin? Emily mengangguk, ekspresinya sungguh-sungguh, hanya bayangan dan bentuk. Ketika aku benar-benar ketakutan, tetapi suaranya, tubuh kecilnya bergidik, dalam mimpi burukku ada seorang pria yang tertawa setelah tabrakan besar. Dia terdengar persis seperti dia. Implikasi mengkristal bagi Margaret dengan kejelasan yang menghancurkan. Kecelakaan yang merenggut putra dan menantunya dan membuat Emily buta mungkin bukan kecelakaan sama sekali. Dan jika Jack Williams entah bagaimana terlibat, penampilannya di kafe bukanlah kebetulan, itu sudah diperhitungkan. Petugas Michael Davis tiba beberapa saat kemudian, mobil patrolinya berhenti di tempat sepeda motor itu berada.
Mantan pawang ke-9 itu mengamati tempat kejadian dengan penilaian profesional, ekspresinya melunak ketika Max mendekatinya dengan pengakuan yang jelas. "Margaret," kata Michael, berjongkok untuk menyapa mantan rekannya, sambil tetap mengawasi Emily dan kerumunan yang berkumpul. "Helen menelepon tentang gangguan yang melibatkan Jack Williams, maukah Anda memberitahu saya apa yang terjadi di sini?" Margaret menatap cucunya, lalu ke Max, yang perhatiannya tetap tertuju pada arah Jack telah pergi. "Saya pikir kita baru saja menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan putra saya," katanya pelan, "dan saya pikir dia datang ke sini secara khusus karena dia mengenali Max." Ekspresi Michael mengeras dengan pengertian. "Mari kita bicara di dalam," katanya, bangkit setinggi-tingginya. Ini baru saja menjadi jauh lebih rumit daripada gangguan di kafe. Saat mereka bergerak menuju pintu masuk kafe, tangan Emily menemukan telinga Max, menggaruk tempat yang disukainya. "Kau juga mengenalnya, bukan Max?" bisiknya terlalu pelan untuk didengar oleh orang dewasa. "Itu sebabnya kau begitu serius." Max menekan lebih dekat ke sisinya. Kewaspadaannya yang diam-diam, satu-satunya jawaban yang dibutuhkan. Halaman depan Oak Herald keesokan paginya memuat tajuk utama, "Konfrontasi di Cooper S, anjing pelayan di bawah pengawasan setelah insiden dengan pria lokal." Foto yang menyertainya menunjukkan Jack tergeletak di teras kafe, dipotong dengan hati-hati untuk mengecualikan sikap defensif Max atau upaya tendangan Jack. Margaret melipat koran itu dengan presisi yang disengaja, ketenangan yang dilatih militernya menutupi kemarahan yang membara di bawahnya. Mereka membuatnya terdengar seperti Max menyerangnya, catatnya kepada petugas Davis, yang duduk di seberangnya di meja dapur Johnson. Seragamnya diganti dengan pakaian sipil untuk kunjungan tidak resmi ini. Kopi mendingin di antara mereka. Saat Emily tidur siang di kamar sebelah, Max meringkuk melindungi di sisinya. Michael menggelengkan kepalanya, rasa jijik terlihat dalam ekspresinya. Ayah Jack menelepon beberapa panggilan. Penerbit berutang budi kepada wali kota karena mempercepat izin bangunan untuk kantor baru mereka. Dia mengetuk koran yang terlipat itu. Tapi media sosial menceritakan kisah yang berbeda. Setidaknya 6 video beredar yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Tangan Margaret sedikit gemetar saat meraih kopinya, bukan karena usia tetapi karena kemarahan yang dipendam. "Saya sudah meminta Dr. Thompson mendokumentasikan pernyataan Emily tentang mengenali suara dan wajah Jack. Dia percaya persepsi visual sesaat selama stres ini mungkin terjadi. Istilah medisnya adalah blind sight, pemrosesan visual tidak sadar yang dapat terjadi bahkan dengan kehilangan penglihatan sadar sepenuhnya. Itu tidak akan cukup." Michael mengatakan suaranya lembut tapi tegas, bahkan jika Emily melihat sesuatu. Kesaksian anak sulit di pengadilan, terutama dari anak berumur 5 tahun yang trauma. Dan ayah Jack bukan hanya politikus biasa. Wali Kota Williams mengendalikan polisi, anggaran komisaris, penunjukan jaksa wilayah, bahkan rotasi hakim. Postur Margaret menegang mendengar implikasinya. "Apa kau bilang Jack bisa mengancam cucuku tanpa hukuman karena ayahnya punya pengaruh?" Michael mencondongkan tubuh ke depan, suaranya merendah. "Aku bilang kita harus lebih pintar dari mereka. Jack punya 3 catatan sebelumnya yang secara misterius dikurangi atau dibatalkan, 2 tuduhan penyerangan dan 1 kepemilikan narkoba. Penangkapan narkoba adalah kasusku dan Max, yang menjelaskan dendamnya." Dia berhenti sejenak, memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati. "Investigasi kecelakaan yang menewaskan putra dan menantumu ditutup, biasanya dengan cepat dinyatakan sebagai kecelakaan kendaraan tunggal, meskipun ada laporan saksi mata tentang kendaraan lain yang meninggalkan tempat kejadian, yang sekarang kau pikir adalah Jack." Margaret selesai menghubungkan titik-titik dengan kejernihan dingin. "Itu sesuai dengan polanya." Michael membenarkan tabrak lari dengan ayah membersihkan setelahnya, tetapi kita perlu bukti untuk membuka kembali kasusnya. Percakapan mereka terganggu oleh dering bel pintu yang kasar, diikuti oleh ketukan tajam. Margaret bergerak ke monitor keamanan kecil yang dia pasang setelah mengambil hak asuh Emily, kebiasaan lain dari kehidupan sebelumnya yang sekarang tampak relevan. Layar menunjukkan 2 petugas pengendalian hewan berseragam berdiri di beranda, sebuah dokumen resmi di tangan. Nyonya Johnson memanggil sebuah suara melalui pintu, pengendalian hewan Oak Ridge. "Kami punya perintah untuk memeriksa dan berpotensi menyita hewan berbahaya di alamat ini." Mata Margaret bertemu dengan mata Michael dalam komunikasi diam-diam sebelum dia membuka pintu, mempertahankan rantai keamanan. "Bolehkah saya melihat identifikasi dan perintah Anda?" Petugas utama, seorang pria muda dengan ekspresi menyesal, menyerahkan dokumen melalui celah. "Kami menerima keluhan tentang anjing pelayan German Shepherd yang menyerang seorang warga. Kantor wali kota mempercepat sidang hewan berbahaya untuk sore ini."
Michael melangkah masuk ke pandangan di belakang Margaret, petugas Davis Oak Ridge PD. Ini sangat tidak teratur. Keluhan hewan berbahaya memerlukan periode pemberitahuan 10 hari sebelum sidang apapun. Petugas pengendalian hewan bergerak dengan tidak nyaman. Perintah datang langsung dari komisaris, Pak. Sidangnya jam 2 siang ini, tetapi kami diperintahkan untuk membawa anjing itu ke tahanan pelindung sekarang. Margaret memindai dokumen dengan efisiensi yang terlatih, mengidentifikasi kerentanan hukum segera. Perintah ini untuk hewan berbahaya di alamat saya. Itu tidak menyebutkan nama Max atau nomor pendaftaran, juga tidak mengakui status anjing pelayan bersertifikatnya, yang mengecualikannya dari yurisdiksi pengendalian hewan standar. Petugas kedua melangkah maju. Bu, kami hanya melakukan pekerjaan kami. Jika Anda menolak, kami berwenang untuk kembali dengan bantuan polisi. Itu tidak perlu. Margaret menjawab nadanya, tidak memberikan ruang untuk argumen. Petugas Davis akan mengantar Max ke sidang sendiri sebagai mantan pawang polisi Max. Berdasarkan peraturan ada, mengeluarkan hewan pelayan tanpa perilaku berbahaya langsung menciptakan tanggung jawab bagi kota. Dia menutup dokumen dengan ketegasan. Kami akan bertemu Anda di sidang. Setelah petugas pengendalian hewan pergi, Margaret berbalik ke Michael. Ini menegaskan bahwa itu terkoordinasi. Mereka menggunakan saluran resmi untuk memisahkan Emily dari Max, mungkin berharap untuk memprovokasi insiden yang akan membenarkan eutanasia. Wali Kota Williams bekerja dengan cepat, Michael setuju dengan muram, tetapi begitu juga media sosial. Dia menunjukkan kepada Margaret teleponnya di mana halaman komunitas sudah dipenuhi dengan dukungan untuk Max dan Emily. Video tentang upaya tendangan Jack telah ditonton ribuan kali, dengan komentar yang mempertanyakan versi peristiwa Herald. Margaret mengangguk, perencanaan taktis terlihat dalam ekspresinya. Kita butuh lebih dari opini publik. Kita butuh perlindungan hukum dan bukti yang menghubungkan Jack dengan kecelakaan putraku. Aku akan menghubungi beberapa mantan kolega, Michael berjanji dengan hati-hati. Masih ada polisi baik yang ingat pengabdian Max. Sore itu, ruang sidang gedung Kota Oak Ridge dipenuhi oleh penonton, banyak yang mengenakan tombol buat sendiri bertuliskan selamatkan nyawa anjing pelayan dan keadilan untuk Max. Emily duduk di antara Margaret dan Dr. Thompson, jari-jari kecilnya meremas ujung gaunnya. Max berbaring dengan tenang di kaki Michael di dekat depan, gambaran disiplin anjing. Wali Kota Robert Williams memimpin dari kursi tengah panel beranggotakan 3 orang, kehadiran rambut peraknya yang mengesankan menguasai ruangan. Jack duduk di meja penggugat, perban teatrikal di lengannya menunjukkan luka-luka. Video kafe jelas membuktikan. Pengacaranya, seorang wanita berpakaian mahal dari firma hukum utama kota, mengatur dokumen dengan presisi yang terlatih. Sidang informal ini sekarang akan dimulai. Wali Kota Williams mengumumkan suaranya yang dalam memproyeksikan otoritas. Kami di sini untuk mengevaluasi keluhan terhadap hewan yang berpotensi berbahaya. Dia melirik putranya dengan favoritisme yang nyaris tidak disembunyikan. Sebelum melanjutkan, kami akan mendengar dari penggugat terlebih dahulu. Kesaksian Jack menggambarkan gambaran yang sangat berbeda dari video viral, menggambarkan serangan yang tidak beralasan oleh mantan anjing polisi dengan kecenderungan agresif yang diketahui. Pengacaranya menyajikan catatan medis selektif yang menunjukkan luka-luka yang tidak sesuai dengan jatuh sederhana. Ketika giliran Margaret, dia mendekati podium dengan sikap militer, menempatkan drive USB di depan panel. Ini berisi rekaman keamanan dari Cooper Cafe yang menunjukkan seluruh interaksi, tetapi termasuk provokasi yang disengaja dan upaya tendangan Tuan Williams terhadap anjing pelayan terdaftar. Wali Kota Williams nyaris tidak melirik drive. Sidang ini tidak dilengkapi untuk presentasi video. Kami akan menerima drive sebagai bukti untuk ditinjau nanti. Dari bagian penonton, Helen Cooper berdiri. Saya sudah meneruskan rekaman yang sama ke setiap outlet berita di negara bagian, dia mengumumkan, dan ke divisi kepatuhan ada Departemen Kehakiman. Gumaman bergema di seluruh kerumunan saat ekspresi wali kota menjadi gelap. Sebelum dia bisa menjawab, pintu ruang sidang terbuka untuk menerima seorang wanita berpenampilan terhormat berusia 50-an. Setelan jahitannya dan kehadirannya yang mengesankan menarik semua mata, Caroline Foster, jaksa wilayah. Dia mengumumkan mendekati panel. Saya di sini untuk memberitahu badan ini bahwa kantor saya telah membuka penyelidikan atas potensi intimidasi saksi dan berbagai pelanggaran terkait dengan keluhan ini. Dia menempatkan sebuah dokumen di depan wali kota. Perintah darurat ini mencegah tindakan apapun terhadap hewan pelayan yang bersangkutan sambil menunggu penyelidikan kami. Kulit wali kota Williams menegang saat dia memindai dokumen. Nona Foster,
sidang kota ini tidak berada di bawah yurisdiksi Anda. Benar, dia mengakui dengan tenang secara profesional, tetapi intimidasi saksi kejahatan adalah. Kantor saya telah menerima bukti yang kredibel bahwa keluhan ini merupakan pembalasan terhadap hewan pelayan yang pawangnya mungkin menjadi saksi dalam penyelidikan pembunuhan kendaraan yang dibuka kembali. Ruangan itu meledak dalam bisikan ketika ekspresi percaya diri Jack goyah. Untuk pertama kalinya, pengacaranya mencondongkan tubuh mengajukan pertanyaan mendesak, terlihat dalam bahasa tubuhnya, meskipun kata-katanya tetap pribadi. Margaret menyaksikan pertukaran ini dengan penilaian yang diperhitungkan, mencatat dinamika kekuatan yang halus. Emily, merasakan ketegangan, menggenggam tangan neneknya erat-erat. Apakah Max dalam masalah? Dia berbisik. Tidak, sayang. Margaret meyakinkannya beberapa orang penting membantu kita. Sekarang sidang ditutup, dengan keluhan hewan berbahaya ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut, menjadi kompromi penyelamatan muka bagi Wali Kota Williams. Yang bagaimanapun merupakan kemunduran yang signifikan bagi kampanye intimidasi Jack. Ketika kerumunan bubar, Jaksa Wilayah Foster mendekati Margaret secara langsung. Nyonya Johnson, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi tentang kecelakaan yang merenggut nyawa putra Anda, dia berkata dengan tenang. Bukti baru telah sampai ke perhatian saya yang menjamin pembukaan kembali kasus ini. Malam itu, ketika Margaret memasukkan Emily ke tempat tidur, telepon berdering dengan nomor yang tidak terdaftar. Margaret menjawab dengan hati-hati, tangannya secara naluriah bergerak menuju laci samping tempat tidur di mana dia menyimpan kaleng semprotan merica kecil. Apakah ini Margaret Johnson? Sebuah suara pria bertanya ketegangan terlihat dalam nada teredamnya. Siapa yang bertanya? Margaret membalas, memberi isyarat kepada Max untuk perhatian dengan gerakan tangan yang halus. Nama saya Rick Summers. Saya bersama Jack Williams kemarin di kafe. Suara penelepon sedikit bergetar. Saya menelepon karena, lihat, saya ada di sana malam kecelakaan putra Anda. Jack mengemudi dalam keadaan mabuk, menabrak mobil mereka dengan sengaja karena putra Anda telah memotongnya sebelumnya. Wali Kota Williams membayar saya untuk diam. Tangan Margaret mencengkeram telepon dengan erat. Mengapa kau memberitahuku ini sekarang? Karena Jack sudah bertindak terlalu jauh. Dia merencanakan sesuatu malam ini, katanya dia akan menyelesaikan masalah secara permanen. Aku telah melakukan banyak hal, aku tidak bangga, Bu. Tapi aku menarik garis batas untuk menyakiti seorang anak buta dan anjingnya. Setelah mengakhiri panggilan, Margaret segera menghubungi Michael Davis dan Jaksa Wilayah Foster, memulai protokol perlindungan yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Dalam 30 menit, sebuah mobil polisi tanpa tanda parkir diam-diam di seberang jalan dan Foster telah mengeluarkan perintah perlindungan darurat untuk Emily dan Max. Margaret bergerak melalui rumah dengan presisi taktis, memeriksa jendela dan pintu, pelatihan sebelumnya muncul kembali dengan kompetensi yang lancar. Max mengikuti gerakannya dengan perhatian waspada, perilakunya menegaskan kecurigaannya bahwa dia merasakan tingkat ancaman yang meningkat. Kita sedang diawasi, bukan begitu, Max? Dia bergumam, mencatat bagaimana perhatian gembala itu berulang kali kembali ke timur, menghadap jendela, menghadap halaman samping yang gelap. Meskipun ada tindakan perlindungan, naluri Margaret mengatakan kepadanya bahwa Jack tidak akan gentar oleh satu mobil patroli pun. Penghinaannya di sidang, dikombinasikan dengan penyelidikan yang dibuka kembali, telah mengubah ini dari intimidasi sederhana menjadi pelestarian diri yang putus asa. Lawan yang paling berbahaya adalah lawan yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk kehilangan. Emily akhirnya tertidur. Max diposisikan melindungi di samping tempat tidurnya ketika tablet keamanan Margaret menunjukkan gerakan di garis properti belakang. Sebuah bayangan terpisah dari kegelapan pagar tetangga, diikuti oleh yang lain. Margaret mengirim pesan kepada Michael dengan posisi mereka sebelum pindah ke kamar Emily, mengambil cucunya. Dengan kelembutan yang terlatih, sayang, kita perlu memainkan permainan khusus, dia berbisik, membawa anak yang mengantuk itu ke kamar mandi yang diperkuat yang telah dia ubah menjadi ruang aman beberapa bulan sebelumnya. Tindakan pencegahan lain yang tampak berlebihan sampai sekarang. Kau dan Max akan tetap sangat tenang di sini sementara nenek mengurus beberapa pengunjung. Emily mengucek matanya, bingung tetapi percaya. Apakah Max ikut juga? Margaret ragu-ragu. Pertimbangan taktis berselisih dengan yang emosional. Pelatihan Max membuatnya sangat berharga untuk perlindungan dan kenyamanan, tetapi memisahkannya dari Emily terasa salah pada tingkat mendasar. Max tetap bersamamu, dia memutuskan, akhirnya membimbing gembala itu ke kamar mandi bersama Emily. Kunci pintu di belakangku, seperti yang kita latih.
Jangan membukanya kecuali kau mendengar ketukan khusus kita. Saat Margaret menutup pintu kamar mandi, mendengar klik meyakinkan dari kunci yang terkunci, suara keras pertama datang dari dapur, suara kaca pecah, diikuti oleh suara laki-laki teredam di luar. Sirene tetap sunyi, menunjukkan kegagalan komunikasi atau, lebih buruk, penundaan yang disengaja. Margaret bergerak diam-diam melalui lorong yang gelap, semprotan merica di tangan. Tubuhnya mengingat gerakan dari puluhan tahun pelatihan. Usia mungkin telah memperlambat refleksnya, tetapi pengalaman telah mengajarinya kesabaran dalam memposisikan kecepatan atas untuk para penyusup. Terlalu percaya diri dan tidak terbiasa dengan tata letak, membuat kesalahan amatir yang menyiarkan lokasi mereka dengan setiap langkah. Di ruang aman kamar mandi yang diperkuat, Emily duduk di bak mandi seperti yang mereka latih. Max menempel di sisinya. Telinga gembala itu melacak suara melalui pintu, tubuhnya tegang tetapi terkendali. Emily membelai bulunya secara teratur, menemukan kenyamanan dalam kehadirannya yang kokoh. Tidak apa-apa, Max, dia berbisik, mengulangi jaminan neneknya. Nenek tahu apa yang harus dilakukan. Di luar kamar mandi, Margaret bersiap untuk menghadapi para penyusup, mengetahui bahwa beberapa menit berikutnya akan menentukan tidak hanya keselamatan langsung mereka, tetapi apakah Jack Williams akhirnya akan menghadapi keadilan atas kehancuran yang telah dia bawa ke keluarganya. Apapun yang terjadi, dia selesai, melarikan diri, bersembunyi, membiarkan orang-orang kuat menyakiti orang yang dia cintai tanpa hukuman. Datang dan temukan aku, dia berbisik ke dalam kegelapan, seekor pemangsa berbaring menunggu. Guntur bergemuruh di seluruh Orridge saat tetesan hujan lebat pertama menghantam atap rumah Johnson. Badai yang mendekat telah tiba dengan waktu yang sempurna dan dramatis. Hujan yang deras mengurangi jarak pandang dan menutupi suara-suara yang mungkin memperingatkan tetangga tentang para penyusup yang sekarang bergerak melalui dapur Margaret. Ramalan cuaca telah memprediksi badai petir besar pertama tahun ini, tetapi itu telah tiba beberapa jam lebih awal dari jadwal. Mengisolasi rumah peternakan sederhana dalam tirai air dan kegelapan, Margaret menekan dirinya ke dinding lorong yang menuju ke dapur. Napasnya terkendali dan disengaja, meskipun adrenalin mengalir melalui sistemnya. Puluhan tahun pelatihan operasi khusus telah mengajarinya untuk menggunakan rasa takut daripada dikendalikan olehnya. Dari posisinya, dia bisa melihat dua siluet berbeda bergerak melalui rumahnya. Tubuh Jack Williams yang mengesankan, tidak salah lagi bahkan dalam bayangan, disertai oleh sosok yang lebih pendek dan lebih ragu-ragu yang diasumsikan adalah Rick, informan yang telah memperingatkannya sebelumnya. Periksa kamar tidur, Jack, memerintahkan dengan bisikan kasar yang terbawa meskipun hujan menghantam jendela. Anak itu mungkin tertidur. Ambil dia dulu. Wanita tua itu akan bekerja sama jika kita memiliki gadis itu. Kekejaman kasual dalam suaranya menegaskan penilaian Margaret. Jack tidak datang untuk mengancam atau mengintimidasi. Dia datang untuk melenyapkan saksi yang bisa menghubungkannya dengan kecelakaan yang telah menewaskan putra dan menantunya. Penyelidikan yang dibuka kembali telah mendorongnya ke tindakan putus asa. Margaret telah memposisikan teleponnya untuk memanggil layanan darurat dengan satu ketukan, tetapi layar sekarang menampilkan pesan yang paling ditakuti, tidak ada layanan. Badai telah menjatuhkan jangkauan sel dan saluran telepon di dapur sekarang tidak dapat diakses. Mobil patroli yang telah ditempatkan di luar tidak terlihat, baik dipanggil untuk keadaan darurat terkait badai atau, lebih buruk, sengaja dialihkan oleh pengaruh wali kota Williams. Rumah itu jatuh ke dalam kegelapan total saat sambaran petir yang sangat dahsyat menghancurkan transformer lingkungan. Guntur berikutnya mengguncang jendela di seluruh rumah. Margaret menggunakan kebingungan sensorik sesaat untuk bergerak lebih dalam kebayangan, menghitung pilihan terbatasnya dengan presisi dingin. Di dalam ruang aman kamar mandi, Emily tersentak mendengar Guntur, tubuh kecilnya menekan lebih dekat ke Max. Gembala itu tetap tidak wajar diam, perhatiannya terfokus, dengan presisi laser, pada pintu. Bertahun-tahun pelatihan polisi telah mengondisikannya untuk mengenali suara penyusup dan posturnya mengomunikasikan penilaiannya tentang ancaman. Kepada siapapun yang terbiasa dengan bahasa tubuh anjing, Max Emily berbisik suaranya, nyaris tidak terdengar bahkan di ruang terbatas. Aku takut, aku ingin nenek Max sedikit bergeser, menekan berat badannya lebih kuat pada anak itu dalam jaminan diam, tetapi perhatiannya tidak pernah goyah dari pintu. Sesuatu dalam posturnya berubah. Ketegangan halus yang Emily rasakan segera melalui kesadarannya yang meningkat akan gerakan anjing. Seseorang datang. Dia menghela napas sebuah pernyataan daripada sebuah pertanyaan. Di lorong di luar, Rick bergerak dengan ketidaknyamanan yang jelas, memeriksa kamar tidur kosong dengan kegugupan yang meningkat. Mereka tidak di sini, Jack memanggil dengan lembut. Mungkin mereka sudah pergi ketika mereka melihat kita. Jack muncul dari dapur, frustrasi terlihat dalam gerakannya. Mereka di sini.
Dia bersikeras, sistem keamanan masih dipersenjatai dan ada kopi segar di konter. Terus cari. Saat mereka bergerak lebih dalam ke rumah, mendekati kamar mandi tempat Emily dan Max menunggu, Margaret membuat keputusannya. Dia tidak bisa membiarkan mereka menemukan ruang aman, yang berarti mengalihkan perhatian mereka dari bagian rumah itu. Dengan hati-hati, dia menjatuhkan vas dekoratif di ruang tamu. Suara keras itu sebagian dihancurkan oleh guntur lainnya tetapi cukup khas untuk mengarahkan kembali para penyusup. Jack berputar segera, memberi isyarat kepada Rick untuk mengikuti saat mereka bergerak menuju suara itu. Margaret menyelinap ke kamar tidur utama, memposisikan dirinya di belakang pintu saat langkah kaki mendekat. Periksa di sana, Jack memerintahkan tetap berada di lorong sementara Rick dengan enggan memasuki kamar tidur yang gelap. Serangan Margaret cepat dan tepat. Serangan terukur ke pleksus surya Rick yang membuatnya berlipat ganda, diikuti oleh tahanan tidur yang membuatnya tidak sadar dalam hitungan detik. Dia menurunkan tubuhnya diam-diam ke karpet sebelum mengambil pengikat zip dari laci samping tempat tidurnya, mengamankan tangan dan kakinya dengan efisiensi yang terlatih. Rick Jack memanggil dari lorong, kecurigaan tumbuh dalam suaranya. Apa yang lama sekali? Ketika tidak ada jawaban datang, Jack mendekati ambang pintu kamar tidur dengan hati-hati, senter taktis menerangi ruang dalam busur yang menyapu. Sorotan itu menangkap Rick yang tidak sadar di lantai tepat saat Margaret mencoba mengubah posisi, mengungkapkan lokasinya di belakang pintu. Reaksi Jack instan dan keras, mengayunkan senter berat seperti tongkat ke arah kepala Margaret. Bloknya insting tetapi tidak sempurna. Dampaknya terhadap lengan bawahnya mengirimkan gelombang kejutan rasa sakit melalui tulang-tulang tua yang pernah menyerap pukulan seperti itu dengan ketahanan yang lebih besar. Kekuatan itu membuatnya terdorong ke belakang, membuatnya terhuyung-huyung ke meja samping tempat tidur. Kau seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain, wanita tua, Jack menggerutu, maju saat Margaret berjuang untuk mendapatkan kembali pijakannya, lengan dominannya untuk sementara mati rasa karena pukulan itu. Yang harus kau lakukan hanyalah tutup mulut tentang kecelakaan itu, seperti orang lain di kota yang menyedihkan ini. Pelatihan Margaret mengesampingkan rasa sakit saat dia mengadopsi sikap defensif. Kau membunuh putraku, dia menyatakan dengan tenang mematikan. Kau meninggalkan cucuku buta dan yatim piatu. Tidak pernah ada kesempatan aku akan membiarkan itu terjadi. Tawa Jack tidak mengandung humor. Dan apa sebenarnya yang kau pikir akan lakukan tentang itu? Ayahku memiliki kota ini. Satu panggilan telepon dan bukti menghilang. Saksi mengubah cerita mereka, penyelidikan ditutup. Dia memberi isyarat di sekitar ruangan yang gelap dengan senter dan pembuat masalah memiliki kecelakaan malang selama pemadaman listrik. Badai mencapai intensitas baru. Di luar hujan menghantam jendela dengan kekuatan apokaliptik, Jack menerjang ke depan. Ukuran dan kekuatan superiornya hampir mengalahkan manuver defensif Margaret, meskipun tekniknya sempurna secara buku teks, produk puluhan tahun pelatihan. Tubuhnya yang berusia 68 tahun tidak dapat menandingi kekuatan mentah seorang pria setengah usianya. Didorong oleh keputusasaan dan amarah, pukulan ganas terhubung dengan tulang rusuk Margaret, mengeluarkan udara dari paru-parunya dan membuatnya berlutut. Jack berdiri di atas senter, diangkat untuk pukulan terakhir, wajahnya berkerut dengan campuran kebencian dan kemenangan. Setelah aku mengurusmu, dia mengejek, aku akan menemukan anak itu dan anjing sialan itu. Buat seolah-olah mereka berlari ke badai setelah kau jatuh dan membentur kepala. Kecelakaan tragis, seperti orang tuanya di ruang aman kamar mandi, sikap Max berubah secara dramatis. Telinga gembala itu tegak ke depan pada suara yang tidak bisa dideteksi Emily. Geraman rendah bergema di dadanya, vokalisasi agresif pertama yang dia buat selama cobaan itu. Ada apa, Max? Emily berbisik, tangannya menemukan bulunya dalam kegelapan. Konflik internal anjing itu terlihat dalam posturnya yang kaku. Pelatihannya memaksanya untuk tetap bersama Emily untuk melindungi tanggung jawab utamanya. Sementara indera akutnya mengatakan kepadanya Margaret berada dalam bahaya yang akan segera terjadi. Untuk momen yang sulit, dia tetap membeku di antara tugas-tugas sebelum membuat keputusan yang tampaknya melampaui pelatihannya. Max mencium Emily dengan lembut ke arah bak mandi, ruang yang paling terlindungi di ruangan itu, menyenggolnya dengan maksud yang tak salah lagi sampai dia naik ke dalam. Setelah puas dengan posisinya, dia pindah ke pintu, cakarnya berderak lembut ke ubin. Saat dia berdiri penuh harap, Emily, mengerti dengan kejernihan intuitif seorang anak, meraih pegangan pintu. Pergi bantu nenek, dia berbisik, jari-jari kecilnya meraba-raba kunci sebelum akhirnya melepaskannya. Saat pintu terbuka sedikit, Max menyelinap masuk dengan rahmat yang lancar. Pelatihan polisinya terlihat dalam cara diam dan terarah dia menavigasi lorong yang gelap. Dia bergerak seperti hantu melalui rumah mengikuti suara perjuangan, ke kamar tidur utama dengan ketepatan yang sangat bagus.
Jack telah menarik kembali senter untuk pukulan terakhir ketika 60 pon gembala yang sangat terlatih memukulnya dari belakang dengan kecepatan penuh, sebagai serangan yang dihitung dengan tepat yang menargetkan lengan dominannya tanpa menyebabkan cedera serius, sebuah teknik penangkapan K9 polisi yang sempurna. Senter itu terbang dari genggaman Jack saat dia jatuh ke depan, tidak siap untuk serangan diam-diam itu. Apa? Dia terengah-engah saat Max membangun posisi, menyematkannya dengan efisiensi yang terlatih, sambil mempertahankan pengekangan hati-hati yang memisahkan anjing polisi profesional dari hewan penyerang. Gembala itu tidak mencakar atau menggigit dengan keras, hanya menahan Jack tidak bergerak, ingatan otot dari ratusan latihan pelatihan dieksekusi dengan sempurna. Margaret menggunakan dinding untuk menarik dirinya tegak, rasa sakit menjalar melalui sisinya dengan setiap napas yang sulit. Anak baik Max, dia berhasil, suaranya tegang tetapi terkendali. Jack tua berjuang melawan cengkeraman gembala itu, kepercayaan dirinya sebelumnya menguap dalam menghadapi ketenangan Max, pengekangan profesional. Panggil anjingmu, dia menuntut, kepanikan meningkat dalam suaranya. Max tidak menyerangmu, Margaret menjawab, mengambil senter yang terjatuh. Dia menahanmu, persis seperti yang dia latih untuk lakukan. Jika dia ingin menyakitimu, kau akan tahu. Seolah memahami kata-katanya, Max mempertahankan pegangannya yang tepat, pelatihannya terlihat dalam tekanan terkontrol yang dia terapkan, cukup untuk menahan tanpa menyebabkan cedera permanen, sebuah bukti dari ribuan jam yang diinvestasikan dalam karir polisinya. Margaret bergerak hati-hati menuju pintu kamar tidur, penilaian taktisnya terhadap situasi berevolusi dengan setiap napas yang menyakitkan. Situasi telah stabil untuk sementara waktu, tetapi badai tidak menunjukkan tanda-tanda menguntungkan, yang berarti tidak ada komunikasi dengan bantuan luar yang tetap mungkin. Jack untuk sementara ditahan, tetapi luka-luka Margaret membatasi pilihannya untuk mengamankannya lebih permanen. Pertimbangannya terganggu oleh suara kecil dari lorong, nenek Max. Emily memanggil tangannya terulur saat dia menavigasi kegelapan yang tidak dikenalnya, setelah meninggalkan keamanan kamar mandi ketika tidak neneknya maupun Max kembali. Emily, kembali ke kamar mandi, Margaret memanggil tajam, tetapi sudah terlambat. Anak itu sudah memasuki kamar tidur, tertarik oleh suara perjuangan, Jack melihat kesempatannya. Hei nak, dia memanggil suaranya tiba-tiba lembut, anjingmu menyakitiku. Panggil dia, oke? Emily membeku matanya yang tidak melihat lebar karena ketakutan saat dia mengenali suara itu. Kau pria dari kafe, orang yang ingin menyakiti Max. Anjingmu bingung, Jack bersikeras, nadanya dihitung untuk memanipulasi simpati anak itu. Aku teman nenekmu. Suruh dia melepaskanku. Kepala Emily sedikit miring, pendengarannya yang luar biasa memproses ketegangan halus di ruangan itu, pernapasan neneknya yang sulit, pengekangan fokus Max, dan bujukan putus asa Jack. Kau berbohong, dia berkata dengan kejernihan sederhana. Max tidak akan menyakiti seorang teman. Kepura-puraan Jack tentang keramahan menguap. Dengar kau, bocah kecil, itu sudah cukup. Margaret menyela, memposisikan dirinya di antara Emily dan Jack, meskipun rasa sakit yang mengirisnya dengan setiap gerakan. Emily, sayang, aku ingin kau sangat berani sekarang. Bisakah kau menemukan jalan kembali ke ruang aman sendirian? Sebelum Emily bisa menjawab, suara baru bergabung dengan tableo yang tegang, tidak ada yang perlu pergi kemanapun. Rick berdiri di ambang pintu kamar tidur, setelah sadar kembali dan membebaskan diri dari ikatan yang tidak benar-benar diamankan oleh Margaret karena terburu-buru dalam kegelapan. Di tangannya berkilauan bentuk pistol yang tak salah lagi, larasnya bergerak antara Margaret dan Max. Biarkan dia pergi, perintah Rick, menunjuk ke arah Jack dengan senjata itu. Suruh anjing itu berhenti atau aku mulai menembak. Kompleksitas situasi meningkat secara eksponensial. Max tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada Jack sambil secara bersamaan melindungi diri dari ancaman bersenjata, dan Margaret tidak bisa menyerang Rick tanpa meninggalkan Emily dalam bahaya. Keseimbangan kekuatan yang rapuh telah bergeser secara meyakinkan dan tidak menguntungkan mereka. Ekspresi kemenangan Jack kembali saat dia merasakan perubahan itu. Tembak anjing itu dulu, perintahnya kepada Rick. Lalu kita selesaikan ini seperti yang kita rencanakan. Margaret membuat keputusan dalam sekejap, melangkah langsung ke garis tembak Rick, melindungi Emily dan Max dengan tubuhnya. Pikirkan tentang apa yang kamu lakukan, katanya dengan tenang, berbicara kepada Rick daripada Jack. Kamu menelepon untuk memperingatkanku sebelumnya karena kamu tidak ingin seorang anak terluka. Itu belum berubah. Konflik terlihat di wajah Rick, pistolnya sedikit gemetar dalam genggamannya. Jack bilang kita hanya akan menakut-nakuti kalian agar tetap diam. Akunya, ketidakpastian terlihat dalam suaranya.
Ini sudah keterlaluan. Kamu benar, sentak Jack dari posisinya di lantai, masih ditahan oleh Max. Dia tahu tentang kecelakaan itu. Anak itu bisa menempatkan aku di tempat kejadian. Kita sudah melewati tahap menakut-nakuti mereka. Rick, tarik pelatuknya atau berikan aku pistolnya. Ketegangan di ruangan itu mencapai tingkat yang tak tertahankan saat pergolakan internal Rick terpancar di wajahnya. Emily merasakan momen kritis itu tanpa melihatnya, tiba-tiba maju dari belakang Margaret. Kamu tidak terdengar seperti orang jahat, katanya sederhana, berbicara kepada Rick dengan akurasi yang luar biasa. Kamu terdengar takut seperti aku setelah ibu dan ayahku pergi ke surga. Belas kasih yang tulus dalam suara anak itu memukul Rick dengan dampak yang terlihat, tangan yang memegang pistolnya sedikit turun saat rasa malu membanjiri wajahnya. Aku tidak pernah bermaksud agar siapapun terluka, katanya, suaranya tercekat, bukan dalam kecelakaan itu, bukan sekarang. Jack berkata, anak buahmu memotongnya, dia memotong, dia hanya ingin menakutinya. Aku tidak tahu dia akan membuatnya keluar dari jalan. Ekspresi Jack berubah menjadi kemarahan. Diam, bodoh. Mereka tidak bisa membuktikan apapun tanpa kesaksianmu. Pengakuan itu menggantung di udara di antara mereka saat Rick perlahan menurunkan pistolnya. Aku sudah selesai melindungimu, Jack. Malam itu kamu mabuk, marah karena kamu dicadangkan dari pertandingan. Kamu sengaja menabrak mobil mereka. Ketika dia melihat siapa yang mengemudi, dia menatap Margaret dengan penyesalan yang tulus. Maafkan aku, seharusnya aku maju lebih awal. Kamu, pengkhianat. Jack mulai memperbarui perjuangannya melawan cengkeraman Max dengan kekerasan sedemikian rupa sehingga anjing gembala itu terpaksa menyesuaikan cengkeramannya, mempertahankan kendali sambil menghindari cedera pada keduanya. Suara baru menembus hiruk-pikuk badai, sirene mendekat, samar tetapi semakin keras. Kelegaan menyelimuti wajah Margaret saat dia mengenali apa artinya. Seseorang telah berhasil, baik Michael Davis atau jaksa wilayah Foster, mengikuti rencana kontingensi yang telah mereka tetapkan. Rick juga mendengarnya, keraguan-raguan muncul di wajahnya. Sebelum resolusi menetap, dia dengan hati-hati meletakkan pistol di lantai, menggesernya ke arah Margaret dengan kakinya. Aku ingin membuat pernyataan resmi, katanya pelan, tentang kecelakaan itu, tentang malam ini, tentang semua yang telah ditutupi oleh wali kota Williams selama bertahun-tahun. Saat lampu merah dan biru mulai berkedip melalui jendela yang diguyur hujan, menerangi ruangan dalam denyutan ritmis, Emily bergerak ke sisi Max dengan tangan kecilnya, menemukan bulunya dengan akurasi yang menyakitkan. Kita baik-baik saja sekarang, bisiknya kepada anjing gembala itu, yang mempertahankan cengkeramannya yang profesional meskipun kelelahan terlihat dalam napasnya yang berat. Kamu bisa melepaskan sebentar lagi, Jack. Melihat kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri menguap dengan penegakan hukum yang mendekat, menatap Emily dengan tatapan kebencian murni. Ini belum berakhir, desisnya. Ayahku masih akan melindungiku. Tidak ada yang akan mempercayai anak buta dan wanita tua yang sudah selesai daripada putra wali kota. Emily menoleh ke arah suara Jack, mata butanya entah bagaimana menemukannya dengan presisi yang meresahkan. Aku melihatmu, katanya dengan keyakinan tenang. Malam kamu menyakiti orang tuaku. Ketika mobil-mobil itu bertabrakan, ada cahaya terang dan aku melihat wajahmu tertawa. Sebelum semuanya menjadi gelap, dia meraih ke bawah untuk membelai kepala Max dengan lembut. Aku tidak bisa mengingat sampai aku mendengar suaramu di kafe, tapi aku ingat semuanya sekarang. Sirene yang mendekat mencapai klimaks di luar rumah saat sorot lampu memotong jendela petugas yang mengelilingi properti dengan presisi taktis. Ekspresi Jack hancur saat realitas situasinya akhirnya menembus kesombongannya. Margaret meletakkan tangan lembut di bahu Emily, menarik anak itu, meskipun rasa sakit yang terpancar melalui tulang rusuknya yang terluka. Sudah berakhir, katanya, mengarahkan kata-katanya kepada Emily, tetapi tatapannya tertuju pada Jack. Dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Max mempertahankan cengkeramannya yang waspada, disiplinnya tidak goyah, bahkan ketika suara-suara memanggil dari luar rumah mengumumkan kehadiran polisi. Dedikasi anjing gembala itu tidak akan mengizinkannya untuk melepaskan subjeknya sampai dibebaskan dengan benar oleh personil yang berwenang. Satu demonstrasi terakhir dari pelatihan dalam kesetiaan yang telah menyelamatkan hidup mereka malam ini. Saat suara petugas Michael Davis memanggil nama mereka dari pintu depan, Emily berlutut di samping Max, wajahnya dekat dengan telinganya. Kamu adalah anjing paling berani di dunia, bisiknya. Kamu menyelamatkan kita semua. Lampu yang berkedip-kedip dari mobil patroli polisi dan ambulans mengecat eksterior Holmes Johnson dalam warna merah dan biru bergantian,
iluminasi keras mereka menembus hujan yang terus turun di dalam. Teknisi medis bekerja secara efisien di sekitar Margaret, yang duduk di tepi sofanya, menolak transportasi penuh ke rumah sakit, meskipun desakan para medis. 3 tulang rusuk retak dan potensi gegar otak memerlukan evaluasi medis yang tepat. Nyonya Johnson, para medis muda itu menjelaskan dengan sabar, menerapkan pembungkus sementara di sekitar tubuh Margaret. Aku tidak akan meninggalkan cucuku, jawab Margaret dengan ketenangan yang tenang, matanya melacak Emily, yang duduk di seberang ruangan dengan Dr. Thompson, yang telah tiba tak lama setelah polisi. Max tetap dalam posisi antara Emily dan pintu, kewaspadaannya tidak berkurang meskipun krisis telah secara resmi berakhir. Petugas Davis mendekat dengan langkah hati-hati, menyadari sikap protektif Max yang berkelanjutan. Badai akhirnya mereda, lapornya. Jaksa wilayah Foster berjarak 10 menit. Mereka sudah membawa Jack dan Rick ke fasilitas terpisah untuk diproses. Dia merendahkan suaranya. Jack menuntut pengacaranya dan ayahnya. Tidak ada yang menanggapi. Margaret mengangguk, meringis saat gerakan itu. Bagaimana dengan Emily? Apakah dia mengatakan sesuatu? Dr. Thompson telah bersamanya sejak kami mengamankan tempat kejadian, jawab Michael. Dia sangat tenang mengingat keadaannya, tetapi dokter khawatir tentang respons trauma yang tertunda. Sebelum Margaret bisa menjawab, tangisan tajam dari Emily memotong percakapan bergumam di ruangan itu. Nenek, Max. Suara gadis kecil itu membawa kesedihan yang tak salah lagi saat dia tiba-tiba membungkuk, lengan melingkari dirinya sendiri. Margaret Rose segera mengabaikan rasa sakit yang menusuk di sisinya saat dia bergerak menuju cucunya. Max sudah ada di sana, menekan tubuhnya ke kaki Emily saat Dr. Thompson mencoba menilai apa yang terjadi. Dia baik-baik saja, baru saja bercerita tentang Max yang melindunginya ketika dia tiba-tiba meraih kepalanya. Dr. Thompson menjelaskan, kekhawatiran profesional terlihat dalam suaranya. Emily, bisakah kamu memberitahu kami apa yang salah? Wajah Emily menjadi sangat pucat, fitur-fitur kecilnya berkerut kesakitan. Kepalaku sangat sakit, rintihnya, dan lampunya terlalu terang. Dia menekan tangannya ke matanya, sebuah isyarat yang membingungkan untuk seorang anak yang telah buta total selama lebih dari setahun. Para medis yang telah merawat Margaret bergegas mendekat, pelatihan medis, mengesampingkan ketidaksepakatan sebelumnya. Sudah berapa lama dia mengalami sakit kepala? Tanyanya lembut, memegang pergelangan tangan Emily untuk memeriksa nadinya. Baru saja mulai, jawab Dr. Thompson, tetapi dia mengalami rangsangan visual yang tidak biasa hari ini, penglihatan sesaat selama situasi stres tinggi. Ekspresi para medis menajam. Itu bisa mengindikasikan peningkatan tekanan intrakranial. Kita perlu membawanya ke rumah sakit segera. Margaret berlutut di samping Emily, meskipun luka-lukanya, memegang tangan kecil cucunya. Sayang, orang-orang baik ini perlu membawamu ke dokter untuk sakit kepalamu, aku akan segera bersamamu. Tangan bebas Emily mencengkeram bulu Max. Max ikut juga, pintanya, rasa sakit terlihat di setiap kata. Para medis ragu-ragu. Secara teknis, hewan peliharaan diizinkan, tetapi Max ikut dengannya, kata Margaret, nadanya tidak menerima bantahan. Dia satu-satunya yang menjauhkan mimpi buruknya dan saat ini kehadirannya diperlukan secara medis untuk stabilitas emosionalnya. Dalam hitungan menit, Emily diamankan di ambulans, dengan Max diizinkan berbaring di samping ranjang. Pelatihannya terlihat dalam betapa hati-hatinya dia memposisikan dirinya untuk menghindari gangguan dengan peralatan medis. Margaret duduk di seberang, memegang tangan Emily, sementara para medis memasang jalur infus dan memberikan perawatan awal untuk apa yang mereka curigai mungkin pembengkakan intrakranial yang berbahaya. Ruang gawat darurat rumah sakit dipersiapkan untuk kedatangan mereka, ahli saraf anak sudah menunggu. Ketika pintu ambulans dibuka, Emily segera dibawa ke pencitraan Max, dengan enggan tetap di belakang dengan Margaret di ruang tunggu pribadi yang ditunjuk untuk keluarga. Ada sesuatu yang salah dengan otaknya, bukan? Margaret bertanya kepada dokter yang bertugas yang tetap tinggal untuk memantau luka-lukanya sendiri. Penglihatan sesaat, sekarang rasa sakit ini. Sikap profesional dokter melunak dengan kasih sayang. Ahli saraf perlu meninjau pemindaian, tetapi ya, ada kemungkinan bahwa cedera asli dari kecelakaan itu telah mengembangkan komplikasi. Kadang-kadang peningkatan tekanan dapat membangun perlahan tanpa gejala, kemudian tiba-tiba memburuk. Margaret mencondongkan tubuh ke depan, siku di lutut, posisi yang memperburuk tulang rusuknya yang retak tetapi memberikan sedikit kelegaan dari beban ketakutan yang menghancurkan. Apakah dia? Pertanyaan itu tetap belum selesai, terlalu mengerikan untuk diartikulasikan sepenuhnya.
Dr. Weirs adalah salah satu ahli saraf anak terbaik di negara bagian. Dokter menawarkan, alih-alih jaminan palsu, dia berada di tangan yang baik. Max merengek pelan, menekan moncongnya ke tangan Margaret. Intuisi anjingnya merasakan gravitasi situasi bahkan tanpa memahami spesifik medisnya. Untuk pertama kalinya malam itu, Margaret mengizinkan dirinya sendiri momen kelemahan, mengubur wajahnya di bulu anjing gembala saat air mata diam-diam keluar. 1 jam berlalu dengan kelambatan yang menyakitkan sebelum Dr. Winters, seorang wanita tinggi dengan rambut beruban prematur, memasuki ruang tunggu. Ekspresinya sangat netral, dengan cara yang dipelajari oleh dokter berpengalaman untuk dikuasai saat menyampaikan berita yang sulit. Nyonya Johnson, dia mulai, mengambil tempat duduk di seberang Margaret. Pemindaian Emily menunjukkan pendarahan lambat yang kemungkinan dimulai pada saat kecelakaan asli. Itu secara bertahap meningkatkan tekanan pada saraf optiknya dan jaringan otak di sekitarnya. Margaret menegakkan disiplin militer, menegaskan kembali dirinya sendiri. Apa artinya itu bagi penglihatannya, untuk pemulihannya? Tekanan itu menjelaskan persepsi visual sesaat yang dialaminya, pada dasarnya sinyal acak yang lolos saat tekanan berfluktuasi. Peristiwa malam ini, stres dan ketakutan, tampaknya telah memperburuk kondisi tersebut. Dr. Weirs mencondongkan tubuh ke depan, tatapannya langsung dan penuh kasih sayang. Kami perlu beroperasi segera untuk mengurangi tekanan dan memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Apakah dia akan mendapatkan kembali penglihatannya? Margaret mengajukan pertanyaan itu yang muncul hampir tidak lebih dari sebuah bisikan. Keraguan Dr. Winter menyampaikan lebih dari kata-kata yang awalnya bisa. Kerusakan pada saraf optik sangat luas. Tetapi sementara mengurangi tekanan dapat mencegah cedera neurologis lebih lanjut, saya tidak dapat dengan hati nurani yang baik menjanjikan pemulihan penglihatan. Kekhawatiran utama kami adalah mencegah komplikasi yang berpotensi fatal dari pendarahan. Kejujuran brutal, meskipun menghancurkan, adalah sesuatu yang bisa dihormati oleh Margaret. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Kami membutuhkan persetujuan bedah segera. Tim sedang mempersiapkan sekarang. Dia menyerahkan clipboard kepada Margaret dengan dokumen formal. Saya harus memperingatkan Anda bahwa ada risiko signifikan dengan prosedur ini, mengingat lokasi pendarahan di usia Emily. Margaret menandatangani tanpa ragu-ragu, tangannya sangat mantap meskipun ada kekacauan di dalam. Kapan saya bisa melihatnya sebelum operasi? Anda punya 5 menit sementara mereka menyelesaikan persiapan. Dr. Winners menjawab, berdiri. Anjing itu harus tetap di sini pada saat ini. Max merengek lagi lebih mendesak. Margaret menatap anjing gembala itu, lalu pada dokter. 5 menit untuk kami berdua, balasnya. Dia telah bersamanya melalui segalanya. Dia akan kurang takut bersamanya di sana. Singkatnya, Dr. Winters mempertimbangkan permintaan tak terduga ini, protokol medis yang bertentangan, dengan kasih sayang. 3 menit dan anjing itu harus dibersihkan oleh kontrol infeksi rumah sakit terlebih dahulu. Saya akan mengirim seseorang dengan tisu sanitasi. Di area prabedah, Emily berbaring kecil dan rentan di ranjang infus dan peralatan pemantauan menekankan kerapuhannya, matanya ditutupi dengan balutan ringan untuk mengurangi stimulasi, tetapi tangannya terulur secara instan ketika dia mendengar suara Margaret. Nenek, apakah Max juga ada di sini? Tanyanya, suaranya lemah tapi mencari. Kami berdua ada di sini, sayang, Margaret meyakinkannya dengan hati-hati, membimbing kepala Max di bawah tangan Emily yang terulur. Anjing gembala itu tetap diam sempurna, seolah memahami kehati-hatian yang diperlukan dalam lingkungan medis ini. Kepalaku sangat sakit, bisik Emily. Dokter bilang mereka perlu memperbaiki sesuatu di dalamnya. Margaret menelan ludah dengan keras untuk menahan emosi yang mengancam akan membanjirinya. Itu benar, dokter-dokter ini sangat pintar dan mereka akan membantumu merasa lebih baik. Jari-jari Emily mengencang di sekitar bulu Max. Aku takut, akunya. Bagaimana jika aku tidak bangun, seperti ibu dan ayah? Pertanyaan polos itu menghantam Margaret dengan kekuatan fisik yang lebih menyakitkan daripada pukulan apapun yang telah dilancarkan Jack. Kamu akan bangun, janjinya, keyakinan memenuhi suaranya meskipun ketidakpastian mencengkeram hatinya. Dan Max dan aku akan berada di sini menunggumu. Saat tim bedah tiba untuk membawa Emily, Max dengan lembut menjilat tangannya sekali sebelum mengizinkan dirinya dibawa pergi. Kepergiannya ditandai oleh satu pandangan terakhir pada sosok kecil yang dibawa ke arah masa depan yang tidak pasti. Ruang tunggu bedah tetap sunyi menakutkan saat tengah malam datang dan pergi. Margaret duduk tegak sempurna meskipun luka-lukanya, postur yang tertanam melalui dekade disiplin militer yang sekarang berfungsi sebagai baju besi untuk mencegah keruntuhan di bawah beban ketidakpastian.
Max berbaring di kakinya, kewaspadaannya tidak berkurang, meskipun kelelahan terlihat dalam ukuran dalamnya yang sesekali. Tidak ada yang bergerak selama hampir 3 jam. Petugas Michael Davis kembali dari kafetaria membawa 2 cangkir kopi dan kantong kertas, sandwich kalkun yang terbaik yang mereka miliki pada jam ini. Katanya, meletakkan barang-barang di samping Margaret, Anda perlu makan sesuatu, perintah dokter. Margaret menerima kopi tetapi meninggalkan makanan itu tidak tersentuh. Ada berita dari jaksa wilayah? Michael mengangguk, mengambil tempat duduk di seberangnya. Foster telah menginterogasi Rick Summers selama 2 jam terakhir. Dia bekerja sama sepenuhnya, menandatangani pernyataan resmi yang mengkonfirmasikan bahwa Jack sengaja menyebabkan kecelakaan yang menewaskan putra dan menantu perempuan Anda. Dia ragu-ragu sebelum menambahkan, Wali Kota Williams akhirnya muncul. Dia mengklaim tidak mengetahui tindakan putranya, dulu atau sekarang. Nyaman, Margaret berkomentar, suaranya tidak mengkhianati emosi. Meskipun buku-buku jarinya memutih di sekitar cangkir kopi dan Jack, atau di mana dia kapan dia ya, menuntut kekebalan sebagai imbalan atas informasi tentang korupsi ayahnya. Foster tidak tertarik. Michael mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya meskipun ruang tunggu kosong. Ada lagi. Rick mengungkapkan bahwa segera setelah kecelakaan tahun lalu, Wali Kota Williams menekan ahli saraf yang awalnya merawat Emily untuk meminimalkan prognosisnya, untuk menyatakan kebutaannya permanen daripada berpotensi diobati. Ketenangan Margaret sedikit retak, getaran singkat melewati tangannya. Dia mencampuri perawatan medisnya. Mengapa? Mengapa? Memang tidak memperkuat kasus untuk menyelesaikan dengan cepat. Asuransi wali kota menutupi kecelakaan itu, karena Jack mengendarai mobilnya. Kondisi yang berpotensi dapat diobati akan berarti kewajiban berkelanjutan dan lebih banyak pertanyaan tentang kecelakaan itu sendiri. Rasa jijik Michael terlihat dalam ekspresinya. Foster sudah mendapatkan surat perintah untuk catatan medis asli. Wahyu ini mendarat dengan kekuatan yang menghancurkan. Selama setahun, Emily mungkin telah menerima perawatan yang bisa mempertahankan atau memulihkan penglihatannya, perawatan yang sengaja ditahan untuk melindungi keluarga Williams dari konsekuensi keuangan dan hukum. Max tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinga berputar ke arah koridor sebelum Margaret mendengar langkah kaki mendekat. Dr. Weirs muncul di ambang pintu, topi bedah masih terpasang, ekspresinya dijaga tetapi tidak lagi membawa kekhawatiran besar dari sebelumnya. Operasi itu berhasil, dia mengumumkan tanpa pembukaan, memahami preferensi Margaret untuk keterus-terangan. Kami telah mengurangi tekanan dan memperbaiki pembuluh yang rusak. Emily stabil, diindahkan ke perawatan intensif anak untuk pemantauan. Margaret berdiri dengan hati-hati mengingat luka-lukanya dan penglihatannya. Disitulah segalanya menjadi menarik. Dr. Winners melepas topinya, memperlihatkan rambut perak yang acak-acakan. Begitu kami mengurangi tekanan, kami mengamati peningkatan segera dalam respons saraf optik. Saya tidak ingin menciptakan harapan palsu, tetapi indikator menunjukkan dia mungkin memulihkan beberapa fungsi visual, mungkin fungsi yang signifikan. Berita itu menghantam Margaret dengan kekuatan fisik yang sesaat merampas kemampuannya untuk berbicara. Max menekan kakinya, memberikan dukungan diam-diam saat implikasinya membanjirinya. Saya baru saja menerima panggilan yang agak tidak teratur dari kantor jaksa wilayah. Dr. Weirs melanjutkan sikap profesionalnya, memberikan jalan ke kemarahan yang hampir tidak tertahankan. Mereka meminta semua pemindaian dan catatan asli Emily dari segera setelah kecelakaan. Rupanya ada bukti potensi malversasi medis dalam perawatan awalnya. Mereka sengaja salah mendiagnosisnya. Margaret menyatakan daripada bertanya, kemarahan dan patah hati bertentangan dalam suaranya. Dr. Winners mengangguk dengan muram. Berdasarkan apa yang saya lihat selama operasi, kondisi Emily kemungkinan dapat diobati sejak awal. Pendarahan berkembang lambat, yang berarti intervensi segera setelah kecelakaan dapat mencegah penumpukan tekanan dan mungkin melestarikan penglihatannya. Dia ragu-ragu sebelum menambahkan. Saya sudah memberikan temuan awal ke kantor Daye sebagai dokter Emily saat ini. Saya ingin Anda tahu saya siap untuk bersaksi jika perlu. Dampak penuh dari pengkhianatan ini, bukan hanya kecelakaan itu sendiri tetapi penolakan yang diperhitungkan dari perawatan medis yang tepat sejenak membanjiri ketenangan Margaret yang dipertahankan dengan hati-hati. Tangannya menemukan kepala Max menggambar kekuatan dari kehadiran solid anjing gembala itu. Kapan saya bisa melihatnya? Tanyanya, menjauh dari emosi yang tidak mampu dia proses. Namun dia sedang menetap di ICU sekarang. Dia mungkin akan tidur sepanjang malam karena anestesi. Tetapi Anda bisa duduk bersamanya. Dr. Weirs melirik Max.
Kebijakan rumah sakit membatasi hewan diicu tetapi mengingat keadaannya dan statusnya sebagai hewan peliharaan, saya telah menerima izin khusus untuk kunjungan terbatas setelah dia sadar. Saat fajar menyingsing di atas lukisan ek jendela rumah sakit dengan cahaya emas pucat, Jaksa Wilayah Caroline Foster tiba di icu anak tetapi langkahnya yang bertujuan membawanya langsung ke tempat Margaret mempertahankan jaganya di samping tempat tidur Emily. Anak itu tetap dibius, kecil dan rentan. Di antara peralatan pemantauan, perban substansial melilit kepalanya. Nyonya Johnson Foster menyapa dengan lembut, mengingat anak yang sedang tidur. Saya minta maaf untuk mengganggu tetapi ada perkembangan signifikan yang saya pikir harus Anda dengar segera. Margaret mengangguk agar dia melanjutkan, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari wajah Emily. Rick Summers telah memberikan kesaksian komprehensif tentang kecelakaan dan penutupan berikutnya. Kami telah melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah kantor dan fasilitas penyimpanan pribadi Wali Kota Williams. Sikap profesional Foster sedikit retak, memungkinkan sekilas kemarahan pribadi. Kami telah memulihkan percakapan yang direkam antara Wali Kota dan Dr. Grant Peterson, ahli saraf asli Emily, yang secara eksplisit membahas menekan pilihan perawatan yang mungkin telah memulihkan penglihatannya. Ekspresi Mark tetap tidak berubah, meskipun sesuatu yang berbahaya berkedip di matanya. Dan Jack D? Itulah perkembangan yang paling tak terduga. Foster meletakkan tas kerjanya di kursi terdekat mengekstrak tablet. Begitu kami menghadapinya dengan kesaksian Rick dan bukti dari file ayahnya, Jack Williams mengalami apa yang pengacaranya sebut sebagai krisis hati nurani. Dia memberikan pengakuan yang direkam video, tidak hanya tentang kecelakaan itu tetapi tentang korupsi sistematis ayahnya. Saya pikir Anda mungkin ingin melihat sebagian dari itu. Layar tablet menunjukkan Jack duduk di meja wawancara, kesombongannya sebelumnya sama sekali tidak ada. Wajahnya tampak lesu mata merah, dilingkari dari apa yang tampak seperti air mata yang tulus. Saya sengaja menabrak jalan. Suara Jack yang direkam menyatakan dengan kejelasan tenang, Thomas Johnson telah mempermalukan saya di acara penggalangan dana amal awal pekan itu, menyebut perilaku saya di depan orang-orang yang penting. Ketika saya melihat mobilnya malam itu, saya mabuk dan marah. Saya bermaksud untuk menakutinya, bukan membunuhnya. Dia berhenti, terlihat berjuang dengan emosi. Itu tampak tidak selaras dengan pria yang telah mengancam Emily. Jam sebelumnya. Ketika saya melihat gadis kecil itu ditarik dari reruntuhan, sesuatu hancur di dalam diri saya, tetapi ayah saya mengatakan dia akan menangani semuanya, bahwa tidak ada yang perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Foster menjeda rekaman. Dia melanjutkan untuk merinci bagaimana ayahnya mengatur penutupan, termasuk mencampuri perawatan medis Emily, untuk memperkuat posisi negosiasi mereka untuk penyelesaian. Jack mengklaim melihat Emily lagi di kafe memicu penyesalan yang tulus. Itu dengan cepat berubah menjadi panik ketika dia menyadari dia mungkin mengingatnya. Pendirian pembalasan, Margaret mengamati nada suaranya netral setelah dia tertangkap. Mungkin Foster mengakui, tetapi kesaksiannya terhadap ayahnya menghancurkan dan dikuatkan oleh bukti yang kami temukan. Wali Kota Williams akan menghadapi beberapa tuduhan kejahatan, termasuk konspirasi, gangguan saksi, obstruksi keadilan dan berpotensi percobaan pembunuhan. Mengingat tindakan putranya malam ini, suara kecil dari tempat tidur menarik perhatian mereka. Kelopak mata Emily berkibar, tanda-tanda pertama terbangun sejak operasi. Margaret segera mencondongkan tubuh lebih dekat, memegang tangan kecil cucunya. Emily, bisakah kamu mendengarku, sayang? Bibir Emily bergerak diam-diam pada awalnya, lalu membentuk bisikan, Nenek, di mana Max? Dia menunggu untuk melihatmu. Margaret meyakinkannya dengan hati-hati, menyisir sehelai rambut dari perban. Bagaimana perasaanmu? Alis Emily berkerut dalam konsentrasi. Kepalaku masih sakit, tapi berbeda, tidak seseram sebelumnya. Kelopak matanya berkibar lagi, terbuka sedikit sebelum menutup terhadap cahaya lembut ruangan, terlalu terang. Keluhan sederhana reaksi alami seorang anak terhadap sensitivitas cahaya setelah operasi, membawa makna mendalam yang tidak hilang pada siapapun di ruangan itu. Dimakan. Dr. Winners, yang telah masuk selama briefing Foster, bergerak cepat ke sisi tempat tidur Emily. Emily, dia bertanya dengan lembut, ketika Anda mengatakan itu terlalu terang, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda maksud? Apakah Anda melihat cahaya? Emily mengangguk sedikit, meringis pada gerakan itu. Bentuk dan warna yang terang dan kabur, apakah itu buruk? Pertanyaan itu, disampaikan dengan perhatian polos seorang anak, membawa air mata ke mata Margaret untuk pertama kalinya sejak cobaan itu dimulai. Dr. Winter meremas tangan Emily dengan lembut. Tidak, sayang, itu tidak buruk sama sekali.
Itu sangat bagus. Dia menatap Margaret, kehati-hatian profesional yang bertentangan, dengan optimisme yang berkembang. Tampaknya Emily merasakan rangsangan visual. Kami akan membutuhkan pengujian komprehensif setelah dia pulih sepenuhnya, tetapi ini adalah tanda-tanda yang sangat menjanjikan. Jari-jari Emily mengencang di sekitar Margaret Nenek. Bisakah Max datang sekarang? Aku ingin melihatnya, benar-benar melihatnya kali ini. Musim semi tiba di Oakridge dengan kekuatan yang mengubah segalanya, mewarnai kota dengan warna-warna cerah yang Emily Johnson rasakan dengan keajaiban baru. 3 bulan telah berlalu sejak operasi daruratnya, dan setiap hari membawa perbaikan kecil namun signifikan pada penglihatannya. Dunia masih tampak buram di sekelilingnya. Dr. Winner telah berhati-hati mengelola harapan tentang pemulihan penuh, tetapi Emily sekarang dapat membedakan bentuk, warna, dan gerakan dengan kejernihan yang meningkat. Dan ya, tentu saja. Hari ini menandai tonggak penting saat dia duduk di bangku di Memorial Park, kacamata yang dirancang khusus bertengger di hidungnya yang kecil, menyaksikan perkumpulan masyarakat dengan kegembiraan yang terlihat. Mereka menggantung spanduk. Nenek, ujarnya, menunjuk ke arah paviliun tempat para sukarelawan membentangkan spanduk besar bertuliskan, Hari Pahlawan Masyarakat Oakridge. Suaranya membawa kekaguman abadi dari seseorang yang menemukan kembali dunia yang pernah dianggap hilang selamanya. Margaret, tulang rusuknya telah sembuh total tetapi bergerak dengan sedikit hati-hati yang tersisa setelah cederanya, tersenyum melihat antusiasme cucunya. Bisakah kamu membaca apa yang tertulis di sana? Tanyanya, bagian dari latihan harian mereka untuk memperkuat kemampuan visual Emily yang berkembang. Emily sedikit menyipitkan mata, mencondongkan tubuh ke depan dengan tekad. Oakridge, dia mulai perlahan, tenang, Hari Pahlawan Masyarakat, dan pencapaian itu membawa senyum kemenangan di wajahnya. Kamu melakukannya dengan sempurna, Margaret menegaskan, meletakkan tangan di kepala Max saat anjing gembala itu duduk dengan penuh perhatian di samping Emily. Anjing itu telah beradaptasi dengan luar biasa dengan kebutuhan Emily yang berubah, menyesuaikan teknik panduannya saat penglihatannya membaik, sambil mempertahankan naluri perlindungannya. Rompi pelayanannya tetap ada, tetapi sekarang terdapat tempelan tambahan. Pahlawan K9 Oakridge. Sarah Thompson mendekati bangku mereka membawa papan klip dan mengenakan ekspresi puas dari seorang profesional yang menyaksikan kemajuan luar biasa. Sesi terapi mereka telah berevolusi dari manajemen trauma menjadi konseling adaptasi, membantu Emily menavigasi kembalinya dia ke dunia visual. Seseorang tampak siap untuk momen besarnya. Dr. Thompson mengamati, duduk di samping mereka. Bagaimana perasaanmu tentang berbicara di depan semua orang, Emily? Jari-jari Emily menemukan bulu Max secara otomatis, gerakan menenangkan diri yang terus berlanjut bahkan ketika mimpi buruknya berkurang. Aku sudah berlatih berkali-kali, jawabnya dengan tekad. Dan Max akan berada tepat di sampingku. Di seberang taman, Helen Cooper mengawasi persiapan terakhir untuk upacara, mengarahkan sukarelawan dengan efisiensi yang ceria. Pemilik kafe itu telah menjadi koordinator tidak resmi jaringan dukungan masyarakat yang telah terbentuk di sekitar keluarga Johnson, mengatur segalanya mulai dari pengiriman makanan selama pemulihan Emily hingga upacara pengakuan hari ini. Tetapi jaksa wilayah baru saja tiba, Helen memanggil Margaret. Dan ada banyak media. Apakah kamu yakin Emily siap untuk ini? Margaret melirik cucunya, yang mengangguk dengan keyakinan yang tenang. Kami sudah membahasnya secara menyeluruh, jawab Margaret. Emily memahami pentingnya ceritanya didengar. Beberapa bulan terakhir telah membawa perubahan besar-besaran ke Oakridge setelah pengungkapan korupsi dan aktivitas kriminal. Wali Kota Robert Williams telah mengundurkan diri karena malu sebelum didakwa atas beberapa tuduhan kejahatan. Jack Williams telah menerima perjanjian pembelaan sebagai imbalan atas kesaksiannya, menerima hukuman 12 tahun untuk pembunuhan kendaraan dan percobaan pembunuhan. Ahli saraf yang telah memalsukan prognosis awal Emily menyerahkan izin medisnya sambil menunggu proses pidana. Bagi keluarga Johnson, keadilan telah tiba bersamaan dengan keajaiban medis, tetapi tidak tanpa komplikasi. Terapi intensif dan perawatan khusus untuk penglihatan Emily dengan cepat menghabiskan tabungan Margaret. Bahkan dengan penyelesaian yang substansial dari proses hukum baru, rumah sederhana mereka masih menunjukkan tanda-tanda pembobolan, perbaikan tertunda karena kendala keuangan, meskipun ada bantuan masyarakat. Jaksa wilayah Caroline Foster berjalan melalui kerumunan yang berkumpul, berhenti untuk menyapa keluarga Johnson dengan hangat. Para tamu kehormatan kami, katanya, kasih sayang tulus terlihat dalam suaranya. Apa yang dimulai sebagai hubungan profesional selama penyelidikan telah berkembang menjadi persahabatan melalui dedikasi bersama untuk keadilan. Aku punya beberapa berita yang tidak bisa menunggu sampai setelah upacara.
Dia menyerahkan Margaret sebuah amplop yang tampak resmi. Hakim dalam kasus perdata telah mengeluarkan putusan akhirnya. Aset keluarga Williams, termasuk perusahaan asuransi yang awalnya berdamai denganmu dengan alasan palsu, diperintahkan untuk menanggung semua biaya medis yang lalu dan yang akan datang terkait dengan cedera Emily. Selain itu, ada ganti rugi punitif yang substansial yang diberikan. Dia merendahkan suaranya, menambahkan dengan kepuasan, bahkan setelah manuver hukum mereka, itu cukup untuk memastikan masa depan Emily aman. Margaret menerima amplop itu dengan ketenangan yang bermartabat, meskipun kelegaan di matanya berbicara banyak. Beban keuangan yang telah membebani dirinya baru saja terangkat, memungkinkannya untuk fokus sepenuhnya pada apa yang paling penting, pemulihan Emily yang berkelanjutan. Saat upacara dimulai, Pendeta James Mitchell menyambut masyarakat dari podium pavilion, suaranya yang beresonansi terdengar di seluruh taman. Hari ini kita berkumpul untuk menghormati keberanian luar biasa pada orang-orang biasa, ia mengumumkan, dan untuk merayakan penyembuhan luka yang dalam di komunitas kita. Emily mendengarkan dengan penuh perhatian saat berbagai pembicara menceritakan peristiwa yang telah mengubah Creed G. Setiap perspektif menambahkan dimensi pada sebuah cerita yang telah memikat perhatian nasional dalam beberapa bulan terakhir. Ketika diperkenalkan, dia mendekati podium dengan langkah terukur, Max berjalan selaras dengan sempurna di sampingnya. Margaret menyaksikan dengan bangga saat cucunya menyesuaikan mikrofon dengan gerakan hati-hati. Kacamata yang dirancang khusus memungkinkannya untuk melihat kerumunan yang berkumpul di hadapannya. Nama saya Emily Johnson, dan ini anjing penuntun saya, Max. Dia memulai dengan suara jernih yang mengkhianati usianya yang masih 5 tahun. Setahun yang lalu, saya tidak bisa melihat apapun setelah seorang pria jahat menyakiti keluarga saya. Sekarang saya bisa melihat bentuk, warna, dan wajah, tetapi Max masih membantu saya setiap hari. Kerumunan tetap diam dengan hormat saat Emily menceritakan pengalamannya dalam bahasa sederhana dan kuat masa kanak-kanak. Dia menggambarkan kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya tanpa kepahitan, konfrontasi yang menakutkan di kafe tanpa rasa takut, dan kembalinya penglihatannya secara bertahap tanpa kebencian atas waktu yang hilang. Para dokter mengatakan mata saya tidak akan pernah sempurna, jelasnya dengan apa adanya, tetapi tidak apa-apa karena saya belajar melihat dengan hati saya. Ketika mata saya tidak bisa bekerja, dia meraih untuk membelai kepala Max. Max mengajari saya bahwa dia melihat kebenaran ketika tidak ada orang lain yang bisa. Ekspresi tenang Margaret tidak pernah goyah, meskipun mereka yang mengenalnya dengan baik dapat mengenali arus emosi di balik ketenangannya. Perjalanan Emily telah mengubah mereka berdua, menempa sesuatu yang luar biasa dari tragedi. Setelah upacara selesai, petugas Michael Davis mendekat dengan seorang teman yang tak terduga, seekor gembala Jerman muda mengenakan rompi pelatihan K9 polisi. Saya pikir kamu mungkin ingin bertemu keponakan Max, jelasnya, membiarkan anjing-anjing itu saling menyapa dengan pengekangan profesional. Dia baru memulai pelatihannya dengan departemen kami. Emily berlutut dengan hati-hati, penglihatannya yang membaik memungkinkannya untuk menghargai kemiripan anjing muda itu dengan teman tercintanya. Dia mirip Max dalam gambar dari saat dia menjadi anjing polisi. Dia mengamati dengan cermat, menawarkan tangannya agar anak anjing itu mengendus. Itu sebabnya aku ingin kamu bertemu dengannya, jawab Michael. Departemen kami telah mengganti nama program pelatihan K9 kami untuk menghormati Max. Anak kecil ini adalah lulusan pertama dari program keberanian Maxwell. Setelah itu, perayaan masyarakat berlanjut, taman dipenuhi dengan percakapan dan koneksi yang tumbuh dari kesulitan bersama. Saat matahari terbenam mendekat, Margaret, Emily, dan Max berjalan pulang, melewati kafe Cooper tempat semuanya dimulai. Bisakah kita berhenti sebentar? Emily meminta, mempelajari teras kafe dengan perspektif baru. Aku ingin melihat di mana itu terjadi. Margaret ragu-ragu tetapi menyadari nilai terapeutik dalam Emily menghadapi ruang itu dari posisi pemberdayaan. Mereka berhenti di meja yang sama yang mereka tempati beberapa bulan sebelumnya. Tatapan Emily menyapu lingkungan yang sekarang akrab dengan intensitas ingin tahu. Itu tampak lebih kecil dari yang saya bayangkan, komentarnya sambil berpikir. Di kepala saya, semuanya begitu besar dan menakutkan, tetapi itu hanyalah tempat biasa. Margaret kagum pada kebijaksanaan cucunya, disampaikan dengan kesederhanaan seperti anak kecil. Itu seringkali benar tentang hal-hal yang menakutkan kita, ia mengamati. Mereka tampak kurang kuat ketika kita benar-benar dapat melihat mereka. Saat mereka melanjutkan perjalanan pulang, tangan Emily aman di tangan Margaret, Max berjalan dengan setia di samping mereka. Bayangan malam memanjang di jalan-jalan Creed G. Rumah sederhana mereka tampak di depan, baru dicat dengan warna kuning cerah, renovasi kejutan diselesaikan oleh sukarelawan. Rumah kita terlihat berbeda,
seru Emily, penglihatannya yang membaik menangkap transformasi. Pendeta Mitchell menyebutkan proyek masyarakat kecil. Margaret menjelaskan, sama-sama terkejut dengan besarnya pekerjaan, tampaknya tetangga kita memiliki rencana yang lebih besar daripada yang mereka ungkapkan. Di beranda depan berdiri kursi goyang baru, di samping kursi Emily yang lebih kecil, dan tergantung di atas pintu adalah tanda kayu berukir tangan yang bertuliskan sederhana. Keluarga Johnson, Max, keluarga pahlawan. Emily mempelajari tanda itu dengan konsentrasi yang cermat, jarinya menelusuri setiap huruf saat dia membaca dengan keras. Ketika dia selesai, dia menoleh ke neneknya dengan senyum bercahaya yang pernah hilang dalam kegelapan. Kita adalah pahlawan, bukan, nenek? Dia bertanya, kebanggaan seperti anak kecil bercampur dengan keajaiban yang tulus. Ya, sayang, jawab Margaret, merangkul kebenaran yang telah muncul dari cobaan mereka, bukan karena kita istimewa, tetapi karena kita tidak menyerah ketika keadaan sulit. Saat senja menyelimuti Oak Ridge, rumah Johnson bersinar dengan kehangatan di tengah senja yang berkumpul. Di dalam, Margaret menyiapkan makan malam sementara Emily berlatih membaca dari buku-buku barunya. Max berbaring dengan puas di antara mereka, sebuah keluarga yang ditempa dalam tragedi tetapi ditentukan oleh ketahanan. Cerita mereka bukan lagi tentang apa yang telah hilang, melainkan apa yang telah ditemukan di sepanjang perjalanan pulang yang sulit. Saat kita menjalani tahun-tahun musim gugur kehidupan, kisah Emily dan Margaret mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar kita sering muncul di saat-saat tergelap kita. Seperti Margaret, banyak dari kita mendapati diri kita menghadapi tantangan yang tak terduga, membesarkan cucu, menavigasi krisis kesehatan, atau berdiri teguh melawan ketidakadilan ketika tubuh kita tidak lagi memiliki kekuatan yang pernah dimilikinya. Namun usia membawa kebijaksanaan yang tidak dapat diketahui oleh kaum muda, pengalaman yang menjadi aset terbesar kita saat menghadapi badai kehidupan. Pelatihan militer Margaret melayaninya dengan baik, tetapi itu adalah cintanya yang tak tergoyahkan untuk Emily yang terbukti paling kuat. Max mewakili teman-teman setia yang berdiri di samping kita ketika orang lain mungkin goyah, apakah mereka berjalan dengan 4 kaki atau 2. Ingatlah bahwa nilai kita tidak berkurang seiring bertambahnya usia atau keterbatasan fisik. Kontribusi terbesar Margaret datang bukan meskipun usianya, tetapi karena kebijaksanaan dan tekad yang telah dikembangkan tahun-tahunnya. Komunitas yang berkumpul di sekitar keluarga ini menunjukkan kepada kita bahwa isolasi hanya bersifat sementara. Ketika kita berbagi beban kita sering menemukan sekutu tak terduga yang menunggu untuk membantu memikul beban itu. Tidak peduli berapa usia kita tetap menjadi benang penting dalam permadani komunitas kita, mampu menunjukkan keberanian yang luar biasa, layak mendapatkan keadilan, dan pantas mendapatkan kesempatan kedua. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.